Big Brother versi novel part 100. Tuan, Anda pasti bercanda. Melon kami semua ditanam di tanah berpasir. Apakah belum matang? Jika belum matang, bisakah saya menjualnya? Setan besar, yang menyamar sebagai penjual melon, bereaksi agak cepat. Dia memutar matanya dan menganggukkan kepalanya saat dia membungkuk dan menjawab. Dengan kata lain, kamu yakin melon ini sudah matang? Li Changshu mencibir dan dengan lembut melemparkan melon di tangannya. Bagaimana jika melon ini belum matang? Ini, Tuhan. Aku penjual melon yang taat hukum. Aku tidak bisa menjual telur melon mentah kepadamu. Penjual melon iblis berkeringat dingin, dan tangan serta kakinya gemetar. Setan besar itu tidak tahu mengapa dia begitu takut pada seorang magi human. Mereka datang kali ini untuk menghancurkan utusan ilahi magi human dari Sekte Dewa Laut, namun, sekarang, itu hanya melon. Dia hanya mendengar beberapa pertanyaan dari pihak lain, tetapi seolah-olah dia telah terkena kutukan, menyebabkan iblis besar itu hampir kehilangan akal sehatnya. Penjual melon iblis itu bertanya dengan lembut, Tuan, bisakah saya tidak menjual melon ini? Hah? Tidak menjual. Apakah Anda menyiratkan bahwa saya menggertak pasar? Patung kertas, beruang, Li Changshu melebarkan matanya. Tangan kirinya secepat hantu. Dia meraih kerah penjual melon iblis dan mengangkatnya dengan paksa. Reaksi penjual melon iblis setengah detak lebih lambat. Ketika dia ingin menghindar, pandangannya sudah kabur, dia benar-benar kehilangan kekuatan iblisnya. Segel jiwa iblis. Li Changshu melepaskan kerah pihak lain dengan tangan kirinya dan mendorong telapak tangannya. Telapak tangan itu sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan. Itu menempel di dada penjual melon, namun, riak hijau samar muncul di dada penjual melon. Bayangan hitam melesat keluar dari belakang penjual melon dan menabrak tumpukan melon. Tubuh penjual melon itu langsung layu. Auranya benar-benar hilang, dan jiwanya hilang. Dia sudah menjadi mayat yang dingin, bayangan hitam dipenjara oleh kekuatan abadi Li Changshu. Itu mengungkapkan wujud aslinya di tumpukan melon. Itu adalah binatang iblis yang terlihat seperti musang, iblis. Turunkan dia. Li Changshu berteriak dan beberapa utusan ilahi di belakangnya segera bergegas maju. Lengan mereka yang lebih tebal dari paha manusia direntangkan dan dicengkeram, hampir mencabik-cabik setan besar ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin karena nutrisi yang berlebihan, kekuatan ilahi dari utusan ilahi desa Siong sedikit banyak meningkat. Tentu saja, kekuatan mereka ditinggalkan oleh Lingli kecil yang dipukuli oleh ayahnya di tengah malam. Pada saat itu, iblis besar, yang telah berubah menjadi bentuk aslinya, jiwa iblisnya disegel, dan ditahan oleh beberapa pria kekar dari desa Siong, tiba-tiba mengerti. Apakah melon dapat dijamin matang atau tidak mungkin tampak seperti, masalah petani, yang sederhana, atau, reputasi pedagang, yang lebih rumit. Bisa juga pertanyaan filosofis, atau bisa juga kode rahasia yang digunakan oleh manusia lokal, tidak peduli apa, dia telah ditipu. Perhatiannya dialihkan oleh pihak lain, dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Manusia, betapa liciknya. Li Changshu menjentikkan jarinya lagi, dan budidaya iblis besar itu langsung lumpuh. Manusia di sekitarnya bereaksi 3 ketukan lebih lambat, dan sudah berteriak, hanya saja gayanya sedikit melenceng, Dewa Laut telah muncul. Utusan ilahi telah menangkap iblis itu. Wow, binatang iblis yang sangat besar. Berapa banyak makanan yang bisa kita makan jika kita memanggangnya? Sudut mulut Li Changshu berkedut. Mengapa manusia di kota Ansui semakin tidak bisa diandalkan? Ini adalah iblis alam surga abadi. Jika tidak banyak pembudidaya penyempurnaan ki manusia yang bisa bertarung di sini, iblis besar ini akan mampu menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Namun, jika dia melakukan itu, Great Demon ini juga akan diganggu oleh karma negatif. Dia pasti akan dibunuh oleh hukuman surgawi, lupakan. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang percaya karena bereaksi salah? Dia telah memberikan terlalu banyak perlindungan. Pada saat itu, iblis lain yang bersembunyi di dekatnya dan menyelinap ke kota telah memanfaatkan kekacauan untuk bersembunyi di berbagai sudut. Li Changshu sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? Pada saat itu, Li Changshu berteriak, katakan pada semua orang untuk berhenti mempelajari ajaran baru dan keluar untuk mencari kota. Pasti ada setan lain di kota ini. Seorang utusan ilahi di samping bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan iblis ini? Bawa keluar kota dan panggang. Ingatlah untuk membawa bawang merah, jahe, dan bawang putih. Setan-setan lain mau tidak mau gemetar ketika mereka mendengar itu. Great Demon tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Itu merobek cangkangnya dan mengungkapkan tubuh aslinya, elang perak. Itu menjerit melengking di udara dan melebarkan sayapnya untuk terbang keluar kota. Sebuah batu menimbulkan 1000 riak. Pintu kuil Dewa Laut didorong terbuka. Ratusan utusan ilahi yang kuat dari Sekte Dewa Laut membawa palu, pedang, genta, dan harta abadi lainnya. Mereka berteriak ke segala arah, beberapa berteriak agar manusia berjongkok di tempat dan segera pulang ke rumah.
Beberapa berteriak untuk tidak membiarkan setan melarikan diri. Elang perak itu setidaknya berumur beberapa ribu tahun. Pasti akan sangat bergizi setelah memakannya. Tiga setan besar yang tersisa segera panik, khususnya, ada lusinan aura ganas yang tidak bisa disembunyikan di antara utusan ilahi dari Sekte Dewa Laut. Aura itu sangat aneh. Mereka seperti musuh alami iblis, menyebabkan hati mereka bergetar. Ayo pergi. Setan merobek kulit mereka dan berubah menjadi tubuh utama mereka. Mereka melarikan diri dengan panik keluar kota. Area kecil kota Ansui berada dalam kekacauan. Beberapa setan melarikan diri dengan tergesa-gesa di depan, ratusan utusan ilahi terkuat dari Sekte Dewa Laut mengangkat semua jenis senjata dan mengejar mereka. Semuanya berlari seperti angin. Agar tidak membunuh manusia, pria dan wanita desa Siong sengaja melompat ke deretan atap dan kabur. Adapun manusia di kota, mereka sedikit bersemangat. Mereka berlarian untuk saling bercerita dan menelepon teman-teman mereka. Secara ajaib, mereka mengatasi ketakutan naluriah mereka. Di bawah tatapan Li Changshu, yang terdiam, mereka mengejar utusan ilahi di atap, tertawa dan bermain-main. Ini, tampaknya akan ada pendidikan keselamatan berskala besar di Sekte Dewa Laut. Sesaat kemudian, ratusan utusan ilahi bergegas keluar dari kota Ansui. Beberapa setan menerima perintah dan terbang dengan kecepatan tetap. Seperti umpan, mereka mengaitkan utusan ilahi dari Sekte Dewa Laut dan menuju ke hutan lebat di luar kota. Ada jebakan alami yang dipasang oleh iblis di depan mereka. Namun, dengan transmisi suara terus-menerus dari Dewa Laut, utusan ilahi tidak takut sama sekali. Puluhan orang majus berdarah murni yang tubuhnya lebih dekat dengan Conate Dao Body diam-diam menyelinap ke depan. Mereka menggunakan aura kacau para magi human untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Hutan lebat dipenuhi dengan aura setan. Di luar kota, para magi human sangat ganas, di sisi lain, Li Changshu dengan tenang bertindak sesuai rencana. Dia sudah menyembunyikan beberapa patung kertas di bawah hutan lebat. Dia memercikkan beberapa agen yang melumpuhkan dan melepaskan beberapa kesepian, kelompok Algojo yang dikirim oleh Sekte Barat telah membentuk pengepungan sederhana di hutan lebat. Beberapa iblis terkuat bersembunyi di belakang. Mereka sudah membahas waktu untuk menyerang. Mereka ingin menunggu utusan ilahi dari Sekte Dewa Laut bergegas ke tengah penyergapan. Kemudian, mereka akan mengelilingi mereka dan menyerang pada saat bersamaan. Mereka akan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan berhasil mundur untuk menerima hadiah mereka. Melihat bahwa para magi human hanya tahu cara menyerang dan menerobos garis musuh, para iblis mau tidak mau memandang rendah mereka. Orang majus adalah manusia besi kuno. Namun, beberapa iblis besar segera tercengang, perubahan itu terjadi terlalu cepat dan membuat para iblis lengah. Tepat ketika ratusan utusan ilahi dari Sekte Dewa Laut bergegas ke hutan dan tiba di pinggiran pengepungan iblis, roh beruang hitam tiba-tiba muncul dari balik pohon. Itu menoleh dan meraung, "Ya, aku akan menyerang di depan." Setelah mengatakan itu, dia berlari dan menyerang ratusan utusan ilahi. Beberapa ribu kaki jauhnya, seorang pria iblis berjubah putih melompat keluar dari puncak pohon dan berteriak, "Membunuh!" 20 hingga 30 iblis yang sedang menyergap segera bergegas keluar dan mengejar roh beruang hitam. Ketika mereka melihat rekan mereka bergegas keluar, sebagian besar iblis tidak punya waktu untuk menghakimi dan segera muncul. Dalam sekejap mata, mereka berkumpul menjadi pasukan yang dibentuk oleh lebih dari 300 setan. Mereka entah terbang ke udara, menggali ke dalam tanah, atau melaju ke depan untuk melawan utusan ilahi Sekte Dewa Laut. Separuh iblis lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan berniat untuk mundur. Mereka tidur nyenyak dan benar-benar pingsan, pengepungan yang dilakukan iblis sebelumnya telah diselesaikan tanpa alasan. Beberapa komandan iblis sangat cemas sehingga mereka menginjak kaki mereka dan mengutuk. Li Changshu, yang baru saja tiba di luar hutan, tertawa kecil saat melihat itu. Kru beraneka ragam yang telah disatukan pada menit terakhir memang penuh dengan celah. Dia diam-diam mengekstraksi aura iblis dari roh beruang hitam dan pria iblis berjubah putih. Dia telah membungkus mereka di sekitar dua patung kertas dan menggunakan teknik pelariannya untuk menyelinap ke pengepungan musuh. Itu adalah operasi dasar, tidak lebih dari trik rutin kecil. Patung kertas terbang keluar dari lengan baju Li Changshu. Mereka memeluk fondasi susunan dan menggunakan teknik pelarian mereka untuk berputar-putar. Li Changshu, patung kertas alam dewa emas, tidak ikut serta dalam pertempuran. Dia terus memantau sekelilingnya dan tidak berani bersantai sama sekali. Mereka akan bertarung langsung. Puluhan utusan ilahi dari Sekte Dewa Laut yang berada di depan melompat ke kiri dan ke kanan pada saat yang sama. Oxhead dan Horseface, yang telah melepas penutup kepala mereka, tiba-tiba berakselerasi dengan 46 battle magi, sosok mereka secepat hantu, dan lubang besar dibuat di tanah. Mereka meletus dengan aura magi sejati. 48 gelombang energi darah membubung ke langit seperti asap. Pijaran cahaya matahari terbenam diwarnai merah darah. Setan-setan terkejut dan dalam kekacauan. Pada saat itu, tiang-tiang cahaya muncul dari berbagai bagian hutan.
Pilar cahaya berkumpul di tengah dan langsung membentuk formasi susunan besar yang menyegel radius puluhan kilometer. Di 12 susunan-susunan, ada 3 patung kertas surga abadi tahap akhir yang duduk bersila. Mereka siap untuk menyuntikkan kekuatan abadi mereka ke dalam fondasi susunan kapan saja untuk memperkuat formasi susunan. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan membiarkan satu setan pun melarikan diri. Di kota Ansui, ratusan orang Magihuman dari desa Siong berlarian, mencari setan yang terlewatkan. Saat matahari terbenam, darah mengalir seperti sungai di hutan lebat. Banyak setan dicabik-cabik oleh battle magi dengan tangan kosong. Semua jenis mayat bisa dilihat di mana-mana. Lusinan battle magi yang bermandikan darah mengungkapkan tatapan ganas. Energi darah di tubuh mereka menjadi lebih padat, dan mereka mereproduksi kemuliaan pertempuran kuno. Belum lagi setan yang tahu betapa ganasnya orang Majus, bahkan utusan ilahi dari desa Siong, yang setengah dari darah orang Majus mengalir di pembuluh darah mereka, menjadi pucat. Mereka bersembunyi di sudut dan membentuk formasi pertempuran defensif, mereka gemetar dan tidak tahu harus berbuat apa. 1 jam kemudian, 48 orang Majus masing-masing menyeret 2 atau 3 mayat binatang iblis yang terasa enak dalam ingatan mereka. Di bawah pengawalan utusan Dewa Desa Siong, mereka pergi ke pantai di tepi laut. Mereka mandi di laut dan dengan terampil menyiapkan panggangan. Aroma daging tercium dalam radius 50 km, Oxhead dan Horseface mengenakan tutup kepala mereka dan duduk di sudut pantai. Mereka menyaksikan anggota klan mereka bernyanyi dan menari dengan lega. Angin laut bertiup di surai lembutnya. Wajah kuda berkata dengan sungguh-sungguh, "Kak, kamu ingat? Pada tahun-tahun itu, kami mengejar binatang iblis dan berlari dengan gembira di bawah matahari terbenam." Ah, kuda. Oxhead menghela nafas panjang. Hari-hari ini akhirnya kembali. Bagaimana kebahagiaan menghilang. Nei gelombang, dibandingkan dengan itu, aku lebih tertarik untuk mengetahui manfaat apa yang akan didapat iblis ini dari bergabung dengan sekte. Mo gelombang, dia mendengar suara di belakangnya. Kebanyakan dari mereka dikirim secara paksa oleh sekte tertentu. Setelah mendengar suara yang dikenalnya, kepala sapi dan wajah kuda gemetar dan segera berdiri. Li Changshu keluar dari batang pohon besar tidak jauh dan membungkuk ke arah kepala sapi dan wajah kuda. Terima kasih sudah datang untuk membantu. Dewa Laut, sama-sama. Oxhead menggosok tangannya dan terkekeh. Bagaimana ini bisa dianggap, ahem, lupakan tentang hadiah terima kasih. Sebelumnya, teman muda saya Changshu dari gerbang Duxian mengatakan bahwa Anda juga akan diberi bumbu. Wajah kuda mau tidak mau memutar matanya. Kamu semakin berkulit tebal. Luar biasa. Apa? Binatang spiritual apa? Mengapa saya menginginkan makhluk spiritual yang dibesarkan oleh Changshu? Oxhead melebarkan matanya. Wajah kuda, kenapa kamu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan omong kosong? Kami di sini untuk membantu hari ini. Tidak peduli seberapa jauh orang Magihuman itu dari kita, mereka masih merupakan cabang dari orang Majus. Wajah kuda, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Anda bahkan menginginkan binatang spiritual merah muda yang dibesarkan oleh teman muda saya Changshu dari gerbang Duxian. Horseface kehilangan kata-kata. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Jangan cemas, Li Changshu telah mengeluarkan 2 kantong harta karun sambil tersenyum dan mengirimkan beberapa toples bumbu. Sejujurnya, saya sudah mengirim orang ke gerbang Duxian dan berbagai kota untuk membeli sekumpulan binatang spiritual. Kalian berdua dan saudara-saudara orang Majus, silakan tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Binatang spiritual akan dikirim satu demi satu. Mari kita lihat apakah pihak lain memiliki serangan lanjutan. Oxhead menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, kita akan mengikuti perintah Dewa Laut. Hehe, oh, itu tidak benar, Mo gelombang, pergilah. Kamu telah merusak reputasi Netherworld. Wajah kuda mau tidak mau mengutuk. Dia mengangkat kakinya yang panjang dan menendang kepala lembu. Oxhead tertawa dan melompat ke samping. Kedua utusan penuai jiwa dengan cepat bertarung, dalam sekejap, tutup kepala, sepatu, dan kaus kaki terbang kemana-mana. Malam berbintang memiliki warna yang sama dengan air laut. Li Changshu juga terhibur. Dia tertawa terbahak-bahak di pantai. Li Changshu mengobrol sebentar dengan kepala kerbau dan wajah kuda. Battle Magus mengirim sepotong besar daging panggang berkualitas tinggi. Kepala lembu dan muka kuda tidak pelit. Mereka memberi para Magihuman sekitar 0,01% dari bumbu yang sedikit pedas. Rasa harum dan pedas dengan cepat meledak di pantai. Banyak orang Majus yang memakannya berteriak. Kepala sapi mengambil potongan daging panggang yang paling gemuk dan mengirimkannya. Li Changshu menggelengkan kepalanya dengan canggung dan menolak. Dia tidak punya pilihan. Ada penghalang di hatinya. Dia makan sampai bulan tergantung di atrium. Li Changshu memanggil 100 utusan ilahi yang menunggu di kejauhan. Mereka membawa battle magi yang tidak bisa berjalan kembali ke kuil Dewa Laut. Li Changshu meramalkan bahwa Sekte Barat tidak akan bergerak lagi. Lagi pula, Sekte Barat telah mengungkap tujuan mereka dan kehilangan sebagian kecil dari kekuatan tempur mereka.
Ketika risiko dan imbalannya benar-benar tidak proporsional, siapapun dengan sedikit rasionalitas tidak akan melanjutkan, namun, Li Changshu masih stabil. Dia mempertahankan jaringan pengawasan yang jaraknya ribuan kilometer dari kuil Dewa Laut dan tidak santai sama sekali. Setengah dari perhatiannya tertuju pada Sekte Dewa Laut, dan separuh lainnya berada di jalur air benua selatan. Secara alami, sebagian dari perhatiannya tetap tertuju pada Gunung Xiaoqiong. Akarnya ada di sana, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Dalam 2 bulan berikutnya, orang Majus telah makan dan minum di kota Ansui. Mereka telah mencicipi semua jenis makanan lezat di dunia manusia. Mungkin mereka merasa sedikit malu untuk makan dan minum secara gratis, para Majus menemukan beberapa pekerjaan untuk diri mereka sendiri dan mulai melatih utusan ilahi para magi human. Setelah berlatih selama beberapa hari, utusan ilahi tidak bisa turun dari tempat tidur dan tidak bisa berjalan. Mereka semua menangis dan berteriak, seolah-olah otot mereka tumbuh dengan sia-sia. Li Changshu tidak terlalu peduli tentang itu. Secara alami bermanfaat baginya untuk meningkatkan kekuatan tempur para utusan ilahi. Setelah berpikir dengan hati-hati, Li Changshu secara khusus membawa Long Ji ke kota Ansui dan membiarkannya menemukan keberadaan orang Majus dan magi human secara kebetulan. Secara rahasia, Li Changshu menyerahkan 30 buah persik abadi ke patung kertas di sana dan diam-diam membawanya kembali ke gerbang Duxian. Bagaimana dia bisa membuat semua orang makan buah persik dengan senang hati? Itu menjadi masalah yang harus dipikirkan oleh Li Changshu. Ada 3 rencana utama. A. Anggap saja itu adalah buah persik abadi biasa. B. Beritahu pemimpin sekte dari sekte Void bahwa itu diberikan oleh pemimpin sekte. C. Melumpuhkan tuan dan adik perempuannya satu per satu dan memberi mereka makan buah persik. Untuk amannya, Li Changshu memutuskan untuk menggunakan rencana keempat. Dia akan menyeduh sebagian buah persik abadi menjadi anggur dan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja telah membuat anggur abadi yang tidak dapat diseduh lagi. Dia akan memberikannya kepada bibi tuan, paman tuan, dan grandmaster untuk dicicipi. Adik perempuan dan tuan juniornya secara alami dapat mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan menikmati buah persik abadi yang lengkap. Akankah buah persik abadi ini membantu tetua Wan Lingyun? Secara kebetulan, dia telah menyempurnakan beberapa pil roh tipe pemahaman sebelumnya. Kali ini, dia akan mengirim mereka ke yang lebih tua. Dewa racun hebat di alam Dewa Emas, cek, memikirkannya saja membuatku bersemangat. Di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiaoqiong, dia menyalakan 2 lampu harta karun Dharma yang terbuat dari mutiara malam Samudra Timur, menyebabkan ruangan sempit, siang dan malam, menjadi halus. Dia membuang patung kertas dan memintanya untuk memainkan erhu dan memainkan Two Springs Reflect the Moon, yang merdu dan menenangkan. Ada beberapa buah persik abadi di atas meja, dan energi spiritual padat. Dia mengambil belati dan perlahan memutarnya di atas buah persik abadi, menyebabkan kulit persik tipis itu membentuk bentuk yang tidak bisa dimakan oleh Dewa Emas biasa. Alasan mengapa dia memutuskan untuk mengupas kulit buah persik abadi bukan karena dia merasa kulit buah persik abadi tidak bernutrisi, dia hanya ingin patung kertas di sampingnya tahu bahwa buah persiknya kelebihan. Buku harian membosankan Li Changshu. Dia menggigit buah persik yang lembut dan berair dan merasakan kenyamanan gumpalan energi spiritual yang perlahan menyebar di mulutnya. Li Changshu hanya bisa mengerang pelan, seperti yang diharapkan dari buah roh Conate. Rasa ini, memang, itu sedikit kurang menarik dibandingkan ketika patung kertas memakan buah persik abadi di Pulau Tiga Abadi. Memikirkan hal itu, Li Changshu mengingat gerakan peri ketika dia mengupas buah persik. Itu sangat lembut dan halus. Sinar matahari bersinar di tangannya. Daging persik abadi tidak berkilau seperti ujung jarinya, retakan. Li Changshu mengangkat tangannya dan memukul dahinya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Karma, karma, makan buah persik. Setelah perlahan memakan buah persik, Li Changshu membuang inti buah persik dan dengan hati-hati mengalaminya. Setelah memakan buah persik abadi, dia tahu apa itu buah roh. Rune Dao misterius yang terkandung di dalamnya sepertinya membawa sisa pesona Dao Agung ketika dunia lahir. Li Changshu dengan cepat menyimpulkan, jika tuannya memakan buah persik abadi, tingkat kultivasinya akan meningkat. Itu juga bisa meningkatkan umurnya hingga ratusan hingga ribuan tahun. Itu tidak akan membahayakan tuannya. Tidak masalah bagi Linge untuk menggunakan 2. Itu akan meningkatkan umur dan tingkat kultivasinya. Itu bisa memurnikan kekuatan abadinya, membuat tubuhnya yang abadi bebas dari kotoran, dan membuat postur tubuhnya yang abadi menjadi ringan. Itu juga bisa memutihkan kulitnya, membuat kulitnya halus dan lebih berkilau. Memang banyak manfaatnya. Li Changshu telah mengangkut buah persik abadi kembali ke sekte selama 3 bulan. Dia hanya bersiap untuk mendistribusikannya hari ini setelah memastikan bahwa dia tidak diekspos. Setelah menghitung waktu, anggur umur panjang, yang telah dia saring sebelumnya sudah bisa keluar dari ruang bawah tanah. Setelah menghitung waktu, anggur umur panjang, yang telah dia saring sebelumnya sudah bisa keluar dari ruang bawah tanah.
Dia awalnya berencana untuk makan sedikit lagi untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa baginya sekarang, selain enak, tidak ada efek lain yang jelas karenanya, dia memutuskan untuk meninggalkan lebih banyak untuk Lingel dan yang lainnya. Apa yang disebut anggur umur panjang secara alami adalah anggur buah yang diseduh dari buah persik abadi. Dengan kerja keras Li Changshu, dia bisa mengunci 80% energi spiritual dari buah persik abadi. Dia memurnikan total 2 toples anggur buah itu. Satu toples untuk Bibi Master Jiu Jiu, dan yang lainnya untuk Paman Master Jiu Wu, Grandmaster Jiang Liner, dan Yang Mulia Wang Qing. Setelah perhitungan yang cermat, Bibi Tuan Jiu telah menikmati 3 buah persik abadi, murid Sekte Abadi Wu Jiu, Sekte Ling Jiu Sekte memiliki, Tuan. Tuan, Li Changshu langsung pergi ke gudang anggur tersembunyi di luar ruang pil dan mengeluarkan 2 toples anggur buah. Dia mengangkat segel dan membuka toples. Dia mencelupkan jarinya ke dalam cairan dan menganalisanya dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa khasiat obat dan energi spiritual lebih kuat dari yang dia duga. Dia tidak kehilangan terlalu banyak nutrisi. Li Changshu mengeluarkan beberapa toples anggur kecil dan membagi salah satunya menjadi 3 bagian. Dia mengeluarkan derek kertas pembawa pesan dan mengundang Jiu Wu. Dia mengirim 3 toples anggur Changshu persik abadi dan berulang kali mengingatkan Jiu Wu untuk memberikan 2 toples lainnya kepada tuan dan nyonyanya. Anggur apa ini? Lihat betapa gugupnya dirimu. Taois pendek memegang 3 toples anggur dan mengendusnya dengan rasa ingin tahu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan dan Nyonya biasanya tidak banyak minum. Mengapa Anda tidak meninggalkan mereka untuk Jiu kecil? Aku sudah menyiapkan satu untuk Bibi Tuan Jiu. Li Changshu tersenyum dan berkata, anggur ini dapat memperpanjang umur seseorang. Aku memurnikannya dari ramuan roh yang aku peroleh secara kebetulan, Paman Guru, jangan bertanya terlalu banyak. Ini hanyalah tanda bakti saya kepada Grandmaster dan Paman Master. Mungkin akan sulit bagi saya untuk memiliki lebih banyak di masa depan. Ah, baiklah. Paman Master Jiu Wu tersenyum dan setuju. Dia tidak bertanya apa-apa lagi. Meskipun ramuan roh yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat berharga, untuk beberapa alasan, bahkan jika Li Changshu mengeluarkan 2 botol pil dan mengatakan bahwa itu adalah pil emas 9 revolusi dari penatua tertinggi agung, Jiu Wu tidak akan terkejut, dia mati rasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Setelah menyaksikan Jiu Wu pergi di atas awan, Li Changshu menggunakan indranya yang abadi untuk mengamati dengan cermat beberapa saat. Ketika dia melihat bahwa Jiu Wu telah mengirim 2 toples anggur umur panjang ke kediaman Wang Qing, dia merasa lebih nyaman. Saya bertanya-tanya kapan Bibi Tuan Jiu akan keluar dari pengasingan, sebelum Li Changshu bisa menyelesaikan pikirannya, angin sepoi-sepoi membawa kuap samar dari jauh. Dia mengamati dengan akal sehatnya dan melihat bahwa sebuah jendela di lantai 2 ruang catur telah dibuka. Sosok cantik sedang meregangkan punggungnya. Sebelum dia bisa membuka matanya, dia sudah menggerakkan ujung hidungnya sedikit. Dia sepertinya mencium sesuatu dan menamparkan bibirnya beberapa kali, anggur, tidak ada orang lain yang memiliki hidung seperti itu. Li Changshu tertawa dan meletakkan toples anggur umur panjang yang tersisa ke dalam pot anggur perak sebelum hanyut. Di ruang catur, wanita tua yang bertugas menjaga Jiu Yuxi menggunakan Earth Escape dan menghilang. Jiu Yuxi baru saja memulai jalur kultivasi. Energi spiritual dari buah persik abadi terlalu kuat. Dia bahkan tidak bisa menyesap. Dia hanya bisa melewatkan kesempatan ini, terbang di awan dekat ruang catur. Li Changshu tersenyum. Bibi Tuan, apakah tidak ada anggur lagi? Jiu Jiu, yang terbaring lemah di ambang jendela di lantai 2, tiba-tiba berdiri. Dia meregangkan tubuhnya dan melihat keluar. Tatapannya dengan cepat terkunci ke pot anggur di tangan Li Changshu. Soushu kecil. Jiu Jiu bersorak dan terlihat tersentuh, dia melompat keluar dari ambang jendela dan mengulurkan kedua tangannya, tampak seperti kucing lapar yang menerkam makanan. Li Changshu ingin menggodanya. Tubuhnya bergoyang sedikit dan dia mundur setengah langkah. Dia meletakkan kembali teko anggur itu ke dalam penyimpanan harta karun dharmanya. Jiu Jiu terlalu terburu-buru, sambil menangis, dia jatuh ke semak-semak di belakang Li Changshu. Dia meluncur ke depan sejauh 5 kaki dan menghancurkan rerumputan. Beberapa bagian daerah terkena dampak parah. Untuk beberapa alasan, Jiu Jiu tidak bergerak sama sekali. Dia berpura-pura mati dan tetap diam, seolah-olah dia akan berbaring sebentar dimanapun dia jatuh. Apa yang salah? Li Changshu berkata dengan hangat. Dia menunjuk ke awan putih dan mengangkat tubuh Jiu Jiu. Ah, Jiu Jiu menghadap ke tanah dan tubuhnya ambruk ke dalam awan putih. Anggota tubuhnya kaku, dan dia mulai berbicara tanpa kehidupan. Aku jelas seorang penatua, tapi aku harus mengandalkanmu, seorang junior, untuk mendukungku. Ah, sungguh gagal untuk menjadi abadi, saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dibandingkan dengan Anda, saya tidak mencapai apa-apa. Ah, sungguh gagal untuk menjadi abadi, senior brother dan senior sister jelas berpasangan, tetapi little junior sister bereinkarnasi dengan karma.
Lihat dirimu. Ah, sungguh gagal untuk menjadi abadi. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa bahwa bibi tuannya memang berada di bawah tekanan yang terlalu besar, tepat ketika dia akan menghiburnya, sebuah tangan kecil terulur dari awan. Jadi, cepat beri aku anggur untuk diminum. Biarkan aku hidup mabuk. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Ribuan trik bibi master. Bibi tuan, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Hah. Jiu Jiu mencoba yang terbaik untuk menatap Li Changshu. Ketika dia melihat ekspresi serius Li Changshu, dia segera membuang ekspresi sedihnya. Dia melompat dari awan putih dan duduk bersila. Apa masalahnya? Li Changshu mengeluarkan pot anggur sebelumnya dan menyerahkannya ke Jiu Jiu. Dia tersenyum dan berkata, sampai saat ini adalah anggur buah dengan kualitas terbaik yang bisa saya buat. Saya awalnya menyeduh 2 toples dan memberikan 1 untuk Grandmaster dan paman Grandmaster saya. Guci ini untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, Bibi Tuan. Ingat, jangan meminumnya sebagai anggur abadi biasa, efeknya luar biasa. Sebaiknya diminum dalam 3 porsi. Pergilah ke pengasingan setiap kali Anda meminumnya. Ya, Jiu Jiu berkedip dan mengerutkan bibirnya dengan lembut. Wajah cantiknya tampak sedikit tidak wajar. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dari pot anggur dan menatap Li Changshu, dia bertanya dengan suara rendah, Changshu kecil, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki niat terhadapku? Li Changshu tertangkap basah. Dia tersenyum dan berkata, Bibi Tuan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak ada niat. Bibi Tuan, apa yang membuatmu kecewa? Hehehe, Jiu Jiu mengerutkan bibirnya dan terkekeh. Kemudian, dia berdeham dan berkata dengan serius, aku berpikir bahwa jika kamu memiliki motif tersembunyi, aku akan menyerah padamu dengan setengah hati. Lagi pula, aku merasa kamu tidak buruk. Di masa depan, aku masih bisa minum anggur denganmu secara terbuka. Anda menumpang. Hati Dao saya akan terpesona. Jika tidak, Anda dapat menemukan sesuatu untuk saya lakukan. Saya dapat membantu Anda menanam kacang atau sesuatu. Li Changshu berpikir sejenak dan berkata, Bibi Guru, kamu sebenarnya tidak perlu merasa buruk. Namun, karena Anda telah menyebutkannya, kebetulan saya kekurangan tenaga untuk membantu. Namun, tidak perlu tenaga kerja manual seperti menanam kacang. Bibi Tuan, kamu juga peri cantik di sekte. Anda tidak bisa bekerja dengan cangkul, dalam hal ini. Bibi Guru, bantu saya mengumpulkan getah pohon spiritual berumur ribuan tahun. Saya akan menggunakannya untuk membuat patung kertas. Namun, Bibi Tuan, tolong rahasiakan masalah ini. Anda tidak boleh menyebutkannya kepada orang lain. Jiu Jiu cemberut dan tiba-tiba mengeluh sedih, kamu benar-benar rela membiarkanku bekerja. Dengan baik, hehe, aku hanya bercanda. Jiu Jiu dengan cepat berubah senang dan menepuk dadanya dengan keras. Jangan khawatir, murid keponakan. Di masa depan, mendapatkan getah pohon akan menjadi pekerjaanku. Apakah yang berusia 1000 tahun cukup? Saya tahu ada pohon berumur 10.000 tahun di beberapa puncak yang akan berubah menjadi roh. Li Changshu diam-diam memalingkan muka dan menyanyikan lukisan wanita cantik tua di dalam hatinya untuk menjernihkan pikirannya. Bibi Tuan, ingatlah untuk meminumnya 3 kali, ada 3 jenis anggur asli lainnya di sini. Ya, biar ku coba dulu. Ya Tuhan, anggur apa ini? Rasanya sangat berbeda. Apakah Anda menambahkan obat di dalamnya? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak ada obat. Dia baru saja menambahkan beberapa buah persik abadi, jenis yang tumbuh dari Conate Spirit Root. Li Changshu tidak menyangka buah persik abadi begitu efektif untuk pembudidaya Qi Refinement yang tidak berada di alam Dewa Emas. Jiu Jiu, yang baru saja mengakhiri pengasingannya, meminum anggur yang setara dengan efek obat dari buah persik abadi dan memasuki kondisi meditasi lagi. Kekuatan abadi di tubuhnya sangat melimpah, dan itu membawa Jiu Jiu maju satu demi satu dunia kecil. Setelah Jiu Jiu mengasingkan diri, Li Changshu mengundang tuannya untuk makan lagi. Qiyuan Laodao awalnya masih setengah langkah dari alam abadi yang disempurnakan. Namun, setelah mengkonsumsi persik abadi, dia maju di tempat dan secara resmi mencapai akhir dari alam abadi bumi, alam abadi yang disempurnakan. Persis seperti itu, jalan itu berakhir. Dia telah berkultivasi ke puncak kehidupan abadi. Qiyuan Laodao duduk di sana. Dia tidak bahagia. Sebaliknya, dia merasa hampa dan tak berdaya saat dia melihat ke bawah ke tangannya. Dia berada di alam immortal yang disempurnakan, tetapi kekuatannya hanya setara dengan alam esens immortal tahap akhir dari Heaven Immortal Dao, umurnya tidak bertambah banyak. Sepertinya sama seperti saat dia baru saja memasuki alam Turbid Immortal. Peningkatan umur yang dibawa dengan maju ke alam berikutnya tidak sebaik bonus umur dari mengkonsumsi buah persik abadi. Yang terakhir telah meningkat sekitar 6 hingga 700 tahun, apakah ini semua yang dia miliki dalam hidup? Li Changshu tidak menyangka kemajuan Turbid Immortal tidak akan menambah umurnya. Dia buru-buru membiarkan tuannya mengkonsumsi yang kedua. Efek peningkatan tingkat kultivasinya tidak terlalu jelas, tetapi umurnya dimundurkan beberapa ratus tahun lagi.
Efek persik abadi untuk meningkatkan umurnya cukup bagus. Oleh karena itu, Li Changshu diam-diam mengeluarkan yang ketiga. Qi Yuan melambaikan tangannya dan buru-buru berkata, Changshu, jangan berikan padaku lagi. Cukup, cukup. Simpan harta ini untuk adik perempuanmu. Tuan, saya masih punya beberapa, kata Li Changshu dengan serius. Item ini berasal dari pengadilan surgawi. Tuan, jangan menyebutkannya kepada siapapun. Saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya. Aku akan meninggalkan satu ini dengan Anda pertama. Setelah Anda mencerna efek obat dari dua lainnya, Anda dapat menggunakan yang ini. Mata Qi Yuan Laodao dipenuhi dengan emosi, dia menghela nafas dan berkata, hanya dua hal yang telah saya lakukan dengan benar dalam hidup saya adalah menerima Anda dan adik perempuan Anda ke dalam sekte. Tuan, jangan terlalu banyak berpikir. Li Changshu tersenyum dan berkata, masih ada jalan panjang, Tuan, Anda bisa pergi ke pengadilan surgawi untuk mendapatkan beberapa pahala dan meningkatkan umur Anda lagi. Bagaimana dengan ini? Dalam 10 tahun lagi, Guru, Anda akan melapor ke pengadilan surgawi. Saya diam-diam akan mengatur agar Anda melihat apakah Anda bisa menjadi dewa gunung atau dewa bumi, maka, saya akan menempatkan yurisdiksi Anda di gerbang Duxian. Dalam hal ini, Guru, Anda dapat berkultivasi di gunung sambil menerima pahala untuk memperpanjang umur Anda. Qi Yuan Laodao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kamu bisa melakukannya. Tentu saja, Li Changshu tersenyum dan berkata, biarkan saya mengaturnya. Guru, jangan khawatir. Jika Anda perlu berkultivasi, pergi dan cari istri Guru. Ahem, pergi dan mengobrol dengan bibi Tuan Jiu Yusi. Li Changshu tidak mengatakan bagian kedua dari kalimatnya, jika keseimbangan hidup abadi tidak mencukupi, kita masih bisa memulai dari awal. Paling-paling, kita bisa memberi Meng Po lebih banyak manfaat dan membiarkannya menyendok sup beberapa kali lagi. Setelah menghibur tuannya, Li Changshu pergi berjalan-jalan di sekitar gubuk jerami Ling E. Ketika dia menyadari bahwa Ling E masih belum menunjukkan tanda-tanda keluar dari pengasingan, dia meletakkan kantong harta karun berisi 3 buah persik abadi di samping tangannya dan meninggalkan catatan. Kemudian, Li Changshu pergi ke kandang binatang spiritual dan memanggil Xiong Lingli, yang sedang menggoda binatang roh yang sedang menunggu untuk disembelih. Dia dengan santai melemparkan buah persik. Xiong Lingli terkikik, menyeka buah persik, dan menggigitnya 2 kali. Terima kasih sepupu. Wow, buah persik ini sangat manis. Ya, makan semuanya, Li Changshu berkata dari samping. Kemudian, dia mulai mengamati secara terbuka. Segera, Li Changshu menemukan sesuatu yang aneh di tubuh Xiong Lingli. Dalam tubuh seperti menara gadis muda itu, energi spiritual yang seharusnya berubah menjadi kekuatan Dharma entah kenapa berubah menjadi Blood Qi. Tubuh Xiong Lingli mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, langsung menembus gaun perang aslinya. Di bawah otot-otot yang menggembung di sekujur tubuhnya, aura tak terbatas melonjak bola-balik, sepupu. Xiong Lingli melebarkan matanya dan berkata dengan cemas, Lingli, kamu menjadi lebih kuat lagi. Iya. Li Changshu tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, dunia ini berbahaya. Tidak buruk menjadi lebih kuat, sudut mulut Xiong Lingli mengerucut. Wajah imutnya dipenuhi dengan keluhan. Dia mengangkat kepalanya dan menangis, seperti anak kecil yang beratnya 5-600 kg, Li Changshu menghiburnya dan mengendarai awan kembali ke kamar pil. Dia mengambil derek kertas pembawa pesan lainnya. Kali ini, dia ingin mengundang Yukin Genya untuk mengobrol, pada saat yang sama, di Tree Immortal Island, di paviliun hangat yang terbungkus awan dan ditutupi tirai, peri yang sedang bermeditasi dan berkultivasi perlahan membuka matanya. Peri, yang sedang bermeditasi dan berkultivasi, perlahan membuka matanya. Dia menatap potret yang tergantung di dinding sebentar, lalu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, lalu, dia menghela nafas. Dia tidak mengerti mengapa kondisi mentalnya begitu rumit. Mungkinkah Paman Master berkomplot melawanku? Dia terus berpikir dan merasa bahwa dia seharusnya tidak seperti itu, tetapi itulah masalahnya. Dia merenung untuk waktu yang lama tanpa hasil, tetapi pikirannya berantakan. Sosok itu semakin jelas di hatinya. Lupakan saja, saya akan meminta guru untuk memecahkan keraguan saya, jangan sampai saya melakukan kesalahan. Jika saya memiliki niat itu, saya tidak akan menghindarinya. Namun, jika orang lain berkomplot melawanku, bukankah itu akan membuatnya bahagia tanpa alasan? Dalam sekejap mata, sosok peri cantik di awan menghilang, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, hanya menyisakan desahan lembut. 3 untuk Linge, 3 untuk Guru, 3 untuk Yukin. Li Changshu secara kasar menghitung penggunaan buah persik abadi dan menyadari bahwa jika dia tidak mencoba menggunakan buah persik abadi untuk memurnikan pil, itu akan sia-sia. Dia tidak akan bisa menggunakan semua buah persik abadi yang dia bawa kembali ke sekte. Untuk amannya, dia tidak bisa langsung memberikan buah persik abadi kepada pemimpin sekte. Lagi pula, pemimpin sekte tahu terlalu banyak.
Sebenarnya, Li Changshu samar-samar merasa bahwa pemimpin sekte mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Akibatnya, setiap kali dia memprediksi reaksi pemimpin sekte, akan selalu ada sedikit penyimpangan. Jika dia bisa memurnikan pil dengan efek buah persik abadi, Li Changshu secara alami akan memberikan beberapa kepada pemimpin sekte dan sekte untuk membantu beberapa tetua alam immortal sempurna yang akan mencapai akhir masa hidup mereka. Selain itu, semakin dia melakukannya, semakin banyak kesalahan yang dia buat. Li Changshu telah mengalami secara mendalam prinsip, seember beras menyuburkan kebaikan, dan sebongkah nasi menyuburkan kebencian, di kehidupan sebelumnya. Setelah mengirim buah persik, Li Changshu menyadari bahwa adik perempuan juniornya yang beracun adalah yang paling bebas dari rasa khawatir. Tidak perlu baginya untuk menjelaskan apapun. Li Changshu mengambil buah persik itu, dan dia mengangkat tangannya untuk bersumpah. Setelah memakannya, dia mulai memasuki pengasingan, itu membuat Li Changshu sedikit khawatir. Dia khawatir dia akan mengambil jalan yang sama seperti sebelum dia menjadi abadi. Dia hanya akan fokus pada kultivasi dan tidak tahu bagaimana mengkonsolidasikan basis daunnya, menyebabkan buah daunnya menjadi sedikit dangkal, Yukingenya masih jauh dari kesengsaraan Dewa Emas. Tidak perlu terlalu khawatir. Tidak akan terlambat untuk diam-diam membimbingnya dalam kultivasi ketika situasinya di gerbang Duxian lebih stabil. Setelah dipikir-pikir, selain dari lingkaran sosial patung kertas, Li Changshu hanya memiliki beberapa harta dharma yang dapat dipercaya. Teman baik di dunia primordial. Setelah mencapai alam Dewa Emas, Li Changshu menyadari pentingnya teman. Setiap kali dia berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi satu-satunya di Gunung Xiaoqiong puluhan ribu tahun kemudian, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya dan seberapa amannya, dia akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Dia tidak suka keramaian, tapi dia ingin mereka berada di bidang penglihatannya. Ketika dia merasa sedikit lelah, dia dapat melihat sekilas dari jauh dan merasakan bahwa dia juga berada di tengah kegembiraan. Oleh karena itu, Li Changshu akan membantu mereka yang telah menjalin hubungan baik dengan Gunung Xiaoqiong, selama tidak ada karma yang terlibat. Misalnya, pada saat ini, dia sedang mengendarai awan di ketinggian yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, melayang menuju Danding Peak untuk mengantarkan buah persik ke Penatuawan. Di pergelangan tangannya ada kotak brokat, yang berisi 3 buah persik abadi, beberapa lauk pauk, dan sedikit anggur umur panjang. Hari ini, Li Changshu akan menggunakan Flame of Heart Immortal Sense Poisonous Pill sebagai panduan dan menggunakan Taking Pill Dao yang telah dia kuasai untuk secara diam-diam membimbing Penatuawan Li Yun. Ketika Penatuawan bereaksi, dia menggunakan alasan bahwa dia secara kebetulan mendapatkan bimbingan dari seorang ahli dari sekolah Ren untuk menutupinya. Kemudian, dia mengeluarkan pil roh pencerahan dan buah persik abadi. Jika dia tidak menjelaskan apapun dan hanya memberikan buah persik dan pil abadi, Penatuawan mungkin tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, itu akan dengan mudah meninggalkan simpul di hati lelaki tua itu. Li Changshu merenung dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk menanggung sendiri beberapa risiko. Dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan beberapa informasi kepada Penatuawan Li Yun dan menghilangkan keraguan lelaki tua itu. Setelah memasuki pil tripod peak dan melihat Penatuawan, Li Changshu membungkuk dan tersenyum satu sama lain. Meskipun senyum belas kasih Penatuawan masih membuat rambut seseorang berdiri tegak, Li Changshu tersenyum dan berkata, "Penatua, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini?" Penatuawan Li Yun mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat agar Li Changshu duduk. Dia meletakkan beberapa piring, mengeluarkan sepanci anggur yang enak, dan mengeluarkan 2 atau 3 kitab suci beracun. 2-4 jam berlalu begitu saja. Rencana Li Changshu berjalan mulus. Tetua Wan Lingyun segera menyadari bahwa pencapaian Dao Alkimia yang telah ditunjukkan Li Changshu hari ini berada di luar pemahamannya. Li Changshu mengeluarkan Flame of Heart Pill dan berbagi proses pemurnian dan peningkatannya dengan Penatua Wan Lingyun, Changshu. Penatua Wan Lingyun dipenuhi dengan emosi. Dia tersenyum dingin dan menghela nafas. Pencapaianmu dalam Dao Alkimia sudah di luar jangkauanku. Aku benar-benar bersyukur. Saya tahu Anda memiliki pemahaman dan bakat seperti ini. Namun, bukankah kamu sedikit terlalu cepat? Yah, aku punya beberapa pertemuan kebetulan. Li Changshu melihat keluar jendela dan dengan sengaja merendahkan suaranya. Dia berkata dengan suara rendah, "Elder, jangan beritahu siapapun bahwa saya telah diajari 3 bab alkimia oleh seorang ahli dari sekolah Ren. Baru-baru ini, saya telah menyempurnakan beberapa spirit pills yang dapat membantu pembudidaya Ki Refinement meningkatkan pemahaman mereka dan menerobos kemacetan. Saya di sini untuk memberikannya kepada Anda, Penatua." Saat dia berbicara, Li Changshu mengeluarkan beberapa botol porselen dan meletakkannya di depan Tetua Wan Lingyun. Tatapan Penatua Wan Lingyun perlahan berubah dari kepuasan menjadi kaget dan kemudian lega. Baiklah, baiklah.
Aku tahu bahwa Changshu, masa depanmu di Dao Alkimia cerah. Itu cukup untuk menghiburmu selama sisa hidupmu. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berkata, pil seperti itu sangat berharga. Jalan menuju keabadian itu panjang. Anda harus menggunakannya untuk diri sendiri. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya, akan sulit bagi saya untuk mengambil langkah maju lagi. Kultivasi itu seperti mendaki gunung. Gunungku hanya setinggi ini. Li Changshu mengerutkan kening dan membungkuk dalam-dalam kepada penatua Wan Lingyun. Elder, Dao tidak ada habisnya. Ada penghalang di hatimu, jika Anda terjebak oleh penghalang, maka secara alami Anda akan kesulitan untuk maju. Saya berharap penatua akan menerima pil ini. Jika penatua tega mengambil langkah maju, mungkin pil ini dapat membantu penatua. Penatua Wan Lingyun sedikit mengernyit. Matanya masih tenang sambil berkata, baiklah, jangan, lebih tua. Li Changshu membenamkan kepalanya lebih dalam dan berkata dengan lantang, dalam Dao Alkimia, jika tidak ada sesepuh yang membawaku masuk, aku tidak akan memiliki kemuliaan yang kumiliki hari ini. Penatua, terimalah niat baik saya. Tetua Wan Lingyun sedikit mengernyit dan berkata, bangun. Jika kamu terus memaksaku seperti ini, kamu tidak perlu datang lain kali. Aku tidak berani. Li Changshu segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada penatua Wan Lingyun. Elder Wan Lingyun sudah bermain dengan Spirit Pills, dia tidak tahan untuk melepaskan mereka. Jelas, dia lebih menghargai teknik alkimia. Melihat itu, Li Changshu mengeluarkan 3 buah persik abadi dan secara alami menyerahkan 1 buah persik kepada penatua Wan. Penatua, cobalah. Ya, penatua Wan dengan santai mengambil buah persik abadi. Tatapannya tidak lepas dari botol porselen. Dia membuka mulutnya dan menggigit. Seluruh tubuhnya membeku seperti patung batu. Li Changshu tersenyum dan berkata, penatua, bagaimana buah persik ini? Anda sudah memakannya. Anda tidak bisa berbalik bermusuhan dan mengusir saya. Penatua Wan Lingyun mengerutkan kening dan menatap Li Changshu. Dari mana kamu mendapatkan buah persik ini? Itu diberikan oleh seorang ahli. Itu diberikan oleh seorang ahli. Singkatnya, saya tidak curang. Tetua, jangan khawatir. Li Changshu tersenyum dan berkata, Elder, Anda harus memulai pengasingan Anda setelah makan hari ini, 3 buah persik dan spirit pil ini cukup bagimu untuk menembus 1 atau 2 alam. Anda dapat berharap untuk menjadi Dewa Emas. Jika Anda dapat menerobos ke alam Dewa Emas sesegera mungkin, itu akan menjadi hal yang luar biasa untuk gerbang Duxian kami. Sisa hidup Anda tidak akan ada habisnya. Anda bisa hidup selama dunia. Anda dapat mempelajari Dao Alkimia dan racun. Bukankah itu luar biasa? Penatua Wan mengangguk perlahan dan menggigit buah persik abadi lagi. Dia berkata dengan dingin, persiapan apa lagi yang kamu miliki? Keluarkan semuanya. Ada satu hal lagi, ini tentang efek pengobatan dari pil roh ini. Li Changshu melambaikan lengan bajunya dan lusinan potongan bambu ditumpuk di depan penatua Wan Lingyun. Li Changshu berkata dengan serius, lihat pilnya sebelum kamu menggunakannya, jika saya telah memahami sesuatu yang salah, Anda dapat mengoreksi saya pada waktunya. Penatua Wan Lingyun terdiam. Elder, Anda tidak bisa memberitahu orang lain tentang ini. Saya ingin berkultivasi dengan damai. Saya tidak mau, Li Changshu berhenti. Penatua Wan Lingyun mengangguk dengan ekspresi rumit. Pada saat itu, Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, Elder, saya mendapat pencerahan. Saya akan bermeditasi di sini sebentar. Tentu, Penatua Wan Lingyun mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Li Changshu. Penghalang hijau muda menyelimuti Li Changshu. Jika itu orang lain, Li Changshu biasanya memiliki dorongan yang tiba-tiba tanpa mengedipkan mata. Dia akan melakukan banyak tugas dan diam-diam mencari sumber dorongan itu. Namun, dengan penatua Wan, tidak perlu mengalami begitu banyak masalah. Pikiran Li Changshu tenggelam ke tubuh utamanya. Sepertinya ada cahaya buram di depan matanya. Dia dengan hati-hati merasakan persepsi spiritual yang muncul di dalam hatinya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun untuk sesaat. Hanya ada perasaan, bahwa dia telah dimata-matai. Li Changshu dengan cepat menangkap lapisan rune Dao misterius di sekitar jiwa esensinya. Rune Dao berasal dari lukisan Taiji yang disebutkan oleh Master Pagoda. Seseorang memata-matai saya dan diblokir oleh lukisan Taiji. Tidak, itu tidak benar, lukisan Taiji telah terlihat. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki perasaan yang kuat. Apa yang telah terjadi? Apakah kedua orang suci dari Sekte Barat menyerang? Apa aku sudah terekspos begitu saja? Itu tidak benar. Jika orang suci barat telah menemukannya, dia seharusnya merasakan bahaya yang luar biasa, seharusnya tidak sejauh, sesuatu terjadi. Tidak lama kemudian, tidak ada jejak yang tersisa di hati Li Changshu. Seolah-olah perasaan sebelumnya hanyalah ilusi. Ini, Changshu terkejut, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Wan dan bergegas ke puncak pemecah surga. Kali ini, dia tidak sempat meminta izin dari sesepuh yang bertanggung jawab atas urusan luar. Dia langsung pergi ke potret orang suci dan mengeluarkan 3 batang dupa dari lengan bajunya, dia bersujud 3 kali dengan serius.
Potret orang suci bergoyang dengan lembut, dan sudutnya sedikit melayang. Gumpalan rune Dao tidak mengganggu siapapun. Itu diringkas menjadi dua kata di hati Li Changshu. Tidak ada, pikiran Li Changshu segera menjadi tenang. Jelas, Tuan Sage sudah mengetahui bahwa peringatan dari lukisan Taiji telah dipatahkan. Berapa banyak informasi yang terkandung dalam kata, tidak ada, Li Changshu membungkuk di depan potret itu selama 1 jam dan merenung dengan hati-hati. Saat itu, dia hanya bisa membuat dua spekulasi sederhana. Pertama, seorang suci telah memata-matai dia dan menembus sampul lukisan Taiji. Namun, dia dihentikan tepat waktu oleh Lord Sage. Itulah mengapa Lord Sage mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Kedua, seorang suci telah melihat melalui latar belakangnya, tetapi Tuan Sage merasa itu baik-baik saja, jadi dia berkata bahwa itu baik-baik saja. Opsi kedua sangat mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak perlu membahas opsi pertama. Mungkinkah orang yang melihat Li Changshu tadi adalah penguasa Istana Jade Void atau Istana Wisata Hijau? Jika saya lebih berani, bahkan mungkin, tuan tua dari Istana Awan Ungu. Kenapa dia menatapku? Kenapa dia menatapku? Li Changshu memadatkan pilihan di dalam hatinya. Dia terus berpikir dan melenyapkan mereka. Pada akhirnya, dia meninggalkan 16 skenario yang paling mungkin terjadi. Sebagian besar dari mereka terkait dengan kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Saat Li Changshu merasa ada yang tidak beres, hatinya melonjak lagi. Kali ini, informasi yang diberikan kepadanya agak jelas. Lonjakan itu juga sangat familiar. Seorang tamu terhormat telah tiba di kuil Dewa Laut. Li Changshu tidak berani menunda. Kehendak spiritualnya mendarat di kuil Dewa Laut di kota Ansui. Dia melihat utusan ilahi yang sedang mengolah teknik pertempuran orang Majus di depan dan halaman belakang. Dia mencari ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada yang aneh. Mengapa ada begitu banyak hal aneh yang terjadi hari ini? Tiba-tiba, dia mendengar suara yang sengaja ditekan datang dari sisi patung. Canggeng, Canggeng, bisakah kamu mendengarku? Canggeng, jika kamu bisa mendengarku, beri aku jawaban. Patungmu akan melompat. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Uploader by Novel. Patungnya harus bisa bergerak terlebih dahulu. Dia melihat ke tempat asal suara itu dengan kehendak spiritualnya. Ada bayangan hitam samar di sana. Bentuk bayangan hitam itu agak montok. Li Changshu juga mengingat suara itu. Itu secara alami milik kakak tertua sekolah Jie, Taois Duo Bao. Namun, mengapa orang besar seperti itu harus begitu licik ketika dia datang mencariku? Ada sesuatu yang tidak biasa tentang ini. Kemungkinan besar itu adalah jebakan. Patung Li Changshu tidak bergerak. Patung kertas tua di alam surga abadi muncul dari bawah tanah dan siap terbang kapan saja. Namun, saat patung kertas Li Changshu muncul, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis dan meraih lengan patung kertasnya. Tanpa penjelasan apapun, itu menariknya ke gua yang sudah dikenalnya. Dalam hal wawasan, Taois Beijing yang sedikit montok di depannya benar-benar Taois Duo Bao. Lagi pula, itu adalah kemampuan mistis yang unik, Void Cave Lord. Cangeng, Taois Duo Bao menarik patung kertas Li Changshu dan berjongkok. Dia melihat sekeliling dengan cemas dan mengirim transmisi suara ke Li Changshu. Kamu dalam masalah besar. Li Changshu menahan napas dan fokus, tapi dia tidak panik. Dia tetap tenang dan bertanya, Senior, ada apa? Ada apa? Apa lagi? Taois Duo Bao berkata dengan cemas, sejujurnya, saya baru saja meninggalkan Green Turing Palace dan segera bergegas. Apakah Anda tahu bahwa saudari junior Yun Xiao pergi ke Green Turing Palace untuk mencari guru? Li Changshu bingung. Apa hubungannya dengan saya? Yah, aku tidak tahu, apakah ada sesuatu yang mendesak, Fairy. Taois Duo Bao berkedip dan terkekeh. Anak kecil, kamu memanggilku senior, dan kamu memanggil junior sister Yun Xiao peri. Tidak. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan memanggil saya, manusia abadi tidak terdengar baik. Li Changshu menghela nafas lega saat melihat Duo Bao masih ingin bercanda. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, keabadian. Tentu. Kedengarannya agak jauh. Panggil saja aku kakak senior di masa depan. Taois Duo Bao terbatuk dan tidak memberi Li Changshu kesempatan untuk membalas. Dia segera menjelaskan sebab dan akibat. Sebelumnya, guru dan saya sedang makan buah persik dan mendengarkan musik di istana. Guru mengajari saya cara berkultivasi dengan keras. Saudari junior Yun Xiao tiba-tiba datang dan membuat saya sangat ketakutan sehingga saya menelan biji persik. Saudari junior Yun Xiao berkata bahwa dia ragu dan ingin guru membantunya. Guru tidak berani ceroboh. Saudari junior Yun Xiao jarang mengajukan pertanyaan, tetapi setiap kali dia mengajukan pertanyaan, guru akan membutuhkan waktu lama untuk menjawabnya, juga mudah bagi saudari junior Yun Xiao untuk membantah pertanyaan yang dia ajukan hari ini. Li Changshu tersenyum dan berkata, peri, kamu sebenarnya sangat kuat. Kamu telah mengalahkan Tuan Sage. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Duo Bao meletakkan tangannya di lengan bajunya dan berjongkok di sudut gua bersama Li Changshu.
Dia bergumam, bukan suster muda yang membuat Tuan Sage bingung. Tapi kamu, Changgeng. Senyum Li Changshu membeku. Mungkinkah? Duo Bao menghela nafas dan berkata, saudari junior Yun Xiao benar, dia tampaknya telah memasuki kesengsaraan cinta. Dia selalu memiliki pikiran yang gelisah di dalam hatinya dan selalu memikirkan seseorang. Ada jejak orang itu di Great Dao. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak berdebar-debar setelah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia khawatir dia telah ditentang dan ingin guru membantunya menyelidiki. Kemudian, Li Changshu mau tidak mau bertanya. Taois Duo Bao tersenyum. Tuan, Anda membuat kesimpulan dan dihentikan oleh lukisan Taiji. Anda juga secara pribadi menarik pedang pembunuh abadi. Sementara lukisan Taiji tidak memperhatikan, Anda memotong kekuatan lukisan Taiji. Anda melihatnya, Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Kasusnya terpecahkan. Dorongan sebelumnya sebenarnya karena Grandmaster of Heaven Hierarch telah menggunakan pedang pembunuh abadi untuk menyodoknya dari jauh. Dunia primordial benar-benar terlalu berbahaya. Hehe, apa kamu takut? Taois Duo Bao menyenggol Li Changshu dengan bahunya. Jangan khawatir. Guru benar, paman guru bersikeras untuk melindungi Anda dan mengisolasi deduksinya lagi. Namun, guru juga mengatakan bahwa dia hanya melirik Anda dan tahu bahwa Anda pasti akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Anda juga akan ditakdirkan dengan sekolah Jie. Apalagi, Paman Master pasti tidak akan menggunakan hal seperti itu untuk berkomplot melawan murid-murid Sekte Dao. Dia memberi tahu suster junior untuk tidak khawatir. Apakah kamu melihat itu? Guru berbicara untukmu. Li Changshu tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Mengapa Grandmaster Surga Hierarki? Duo Bao tersenyum dan berkata, namun, saudari junior Yun Xiao benar-benar tidak mudah untuk dibodohi. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru tentang kesengsaraan cinta, menyebabkan guru tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pikirkan tentang itu. Master adalah master yang terhormat dari hierarki, dia tidak bisa kehilangan muka di depan suster junior tidak peduli apa. Karena itu, dia mengucapkan beberapa kata misterius, selanjutnya, suster junior pasti akan mencari Anda dan menanyakan 5 pertanyaan kepada Anda. Anda harus menjawab sesuai dengan jawaban saya. Itu harus persis sama dengan situasi yang disimpulkan guru, dengan begitu, hubunganmu dengan saudari muda Yun Xiao akan lebih stabil dan kamu juga bisa menjaga harga diri tuanku. Apakah kamu mengerti? Li Changshu mengerutkan kening dan merenung. Dia bertanya dengan lembut, senior, jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengerti, Taois Duo Bao melebarkan matanya dan berdiri, dia mengangkat tangan kirinya ke kekosongan dan berteriak, di mana diagram arai penakluk abadi, gerbang Duxian, Gunung Xiao Qiong. Li Changshu berdiri di hutan dengan tangan di belakang dan merenung dengan cepat. 4 pedang penakluk abadi tergantung di atas kepalanya, menanyakan berapa lama mimpiku. Peri itu seindah awan, mengapa dia meminjam nama orang suci? Ya, kondisi mental ini terlalu bijaksana. Jika itu adalah ekspresi konvensional, Li Changshu terdiam. Dia menggunakan tangannya sebagai cakar dan tidak punya tempat untuk meletakkannya. Saat tubuhnya bergerak-gerak, dia menggertakkan giginya. Ya Tuhan, orang suci menarikku ke sekolah Jie. Kesengsaraan penganugerahan dewa besar ditargetkan di sekolah Jie. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya di sekolah Jie. 10 susunan mutlak mulai kehilangan kendali, Zhao Gongming meninggal secara tragis, orang suci susunan Sungai Kuning 9 tikungan 3 surga mati secara tragis, dan lebih dari separuh makhluk abadi sekolah Jie mati di 10.000 susunan abadi. Berapa banyak dari 8 murid dan 7 abadi yang utuh pada akhirnya? Grandmaster of Heaven Hierarch benar-benar marah. Dalam kemarahannya, dia ingin menghancurkan dunia dan memurnikan angin, api, air, dan bumi. Pada akhirnya, dia dikurung oleh leluhur Dao. Sekarang dia bersama sekolah Jie, bukankah dia akan mengirim dirinya sendiri ke daftar dewa? Meskipun dia sudah berjalan di depan gulungan dewa dan menjadi dewa adil tingkat keempat dari pengadilan surgawi, dia akan maju ke tahap ketiga. Dalam teori, dia tidak lagi terpengaruh oleh kesengsaraan penganugerahan Tuhan. Namun, masalah ini benar-benar tidak aman. Hari ini, Li Changshu akhirnya mengerti mengapa kakek Chow begitu saleh, mengapa Qiong Xiao dan Bi Xiao suka bermain-main, dan mengapa Taois Duo Bao begitu riang dan tidak terkendali, mengapa sekolah Jie begitu bengkok. Itu semua karena balok. Mantap. Ini namanya apa? Li Changshu mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Tuan Sage di sebelah telah memberinya misi. Tampaknya Lord Sage diam-diam telah menyetujui peminjaman alat. Tenang, tenang, saya tidak bisa panik pada saat seperti itu. Dia melafalkan sutra kemantapan di dalam hatinya. Serangkaian karya Hundred Beauties perlahan mengelilinginya. Jiwa esensi Li Changshu duduk bersila dan bermeditasi. Hati daunnya dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, hal pertama yang terlintas di benak Li Changshu bukanlah betapa konyolnya masalah ini, tetapi situasinya sendiri. Dia adalah murid sekolah Ren dan abadi dari pengadilan surgawi.
Sekarang, dia bisa dianggap sebagai dewa emas tersembunyi yang tidak diketahui di dunia primordial, namun, dibandingkan dengan peri Yun Xiao, dia tidak berbeda dengan bintang redup dan bulan putih bersih. Dari 5 pertanyaan yang disebutkan oleh guru Sage dari sekolah Jie, Li Changshu menyadari, mungkin Tuan Sage sedikit terlalu teoretis dalam hal masalah antara pria dan wanita, dan menafsirkannya menurut Dao Agung. Namun, apakah masalah hati bisa dijelaskan dengan logika? Sifat Dao dan sifat manusia berada dalam hubungan di mana yang lain kuat dan yang lainnya lemah. Apa yang disebut sifat Dao adalah kecocokan antara pembudidaya Qi Refinement dan Grid Dao. Sering dikatakan bahwa semakin lama seseorang mengolah Dao, semakin kejam seseorang. Nyatanya, ini bisa dipahami sebagai menyatu dengan Dao, dan sifat Dao akan tumbuh. Akibatnya, orang dan benda dilihat dari perspektif Dao. Apa yang disebut kodrat manusia dapat dipahami sebagai spiritualitas semua makhluk hidup. Itu adalah karakter dan keinginan egois dari para pembudidaya Qi Refinement. Li Changshu telah membaca buku yang ditulis oleh Fuxi. Itu membahas pengaruh, sifat Dao, dan sifat manusia pada pembudidaya Qi Refinement. Li Changshu menganggapnya klasik. Ada pepatah, bentuk kehidupan bawaan sebagian besar memiliki sifat Dao, sedangkan bentuk kehidupan postnatal sebagian besar memiliki sifat manusia, spiritualitas. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Dewi Yun Xiao, yang merupakan makhluk hidup Conate, untuk memiliki cinta antara pria dan wanita, yang didominasi oleh sifat manusia. Li Changshu dapat merasakan bahwa ada proses penurunan sifat Dao peri Yun Xiao dan sifat manusianya meningkat. Namun, prosesnya sangat lambat dan tidak besar, oleh karena itu, tidak peduli dari sudut mana dia mempertimbangkannya, hubungannya dengan peri Yun Xiao murni merupakan salah satu kekaguman bersama. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai orang kepercayaan. Tentu saja, Li Changshu harus mengakui bahwa ada terlalu banyak karma pada peri Yun Xiao. Selain itu, kesengsaraan pemberian dewa besar sudah di depan. Dia sengaja menekan dan menghindari kesan yang baik tentang peri Yun Xiao, namun, peri Yun Xiao tidak mungkin jatuh cinta padanya sekarang. Seseorang pasti telah memberi peri Yun Xiao, yang tidak memahami hal-hal ini, petunjuk yang mengarahkan perasaannya terhadapnya dari perasaan samar menjadi kesan yang baik tentang seorang pria dan wanita, orang itu, kemungkinan besar adalah guru Taois Agung. Namun, baik itu Grandmaster of Heaven Hierarch atau Grid Daoist Master, yang benar-benar memahami peri Yun Xiao. Siapa yang mengira bahwa peri Yun Xiao tidak memahami masalah antara pria dan wanita? Namun, Li Changshu tahu, dia benar-benar tidak mengerti. Meskipun peri Yun Xiao kuat dan telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia hanyalah seorang pemula yang kikuk di domain ini. Peri Yun Xiao secara tidak sengaja mengungkapkan niat baiknya kepadanya beberapa kali, menyebabkan hati Dao-nya goyah. Namun, setiap saat, peri Yun Xiao akan tersenyum dan mengabaikannya. Dia secara tidak sengaja akan mengungkapkan bahwa masih ada jarak yang jauh antara mereka berdua. Li Changshu hanya menyimpulkan bahwa jika dia benar-benar mengikuti pengaturan Grandmaster of Heaven Hierarch dan menjawab 5 pertanyaan hari ini, akan ada 3 masalah di depannya. Pertama, ada kemungkinan besar peri Yun Xiao akan jatuh ke dalam kontradiksinya sendiri. Kedua, dia akan terjebak oleh karma sekolah Jie. Dia harus merencanakan melawan kesengsaraan besar pemberian dewa dengan sekuat tenaga. Ketiga, ketika dia berinteraksi dengan peri Yun Xiao sampai batas tertentu, dia akan jatuh ke dalam situasi canggung di mana dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan, itu karena pemahaman Li Changshu tentang Dao besar terlalu dangkal dibandingkan dengan pemahaman peri Yun Xiao. Bagaimana saya harus menerobos situasi untuk melindungi reputasi orang suci dan membuat peri Yun Xiao bahagia tanpa mempengaruhi ritme kultivasi saya saat ini? Sulit. Li Changshu dengan hati-hati merenungkan 5 pertanyaan dan jawaban standar yang telah disampaikan oleh Taoist Duobao. Dia bahkan bisa membayangkan situasi di Green Turing Palace saat itu, Grandmaster of Heaven Hierarch duduk di awan, suaranya yang jernih sangat halus dan mendarat di telinga peri Yun Xiao, yang sedang sibuk. Yun Xiao, pergi dan temukan orang itu. Ajukan saja 5 pertanyaan padanya. Apa itu Yin dan Yang ke arah Dao Agung? Bagaimana seseorang bisa hidup di tengah-tengah ketaatan? Apa perbedaan antara jenis makhluk hidup yang sama? Langit dan bumi sudah berakhir, apa yang harus dihentikan? Apa yang Anda pikirkan tentang saya ketika saya datang ke sini hari ini? Jika dia menjawab, Dao Agung berlaku untuk semua makhluk hidup, Yin dan Yang. Di tengah ketaatan, seseorang akan mengunci keinginannya, jenis makhluk hidup yang sama adalah sama. Dunia memiliki akhir, tetapi tidak ada akhir untuk itu. Hari ini, Anda telah memahami pikiran saya. Kemudian, orang ini adalah pendamping Dao Anda yang ditakdirkan. Dia bisa pergi ke Grid Dao bersamamu dan menikmati buah cinta. Dari 5 pertanyaan dan jawaban, dapat dilihat bahwa Grandmaster of Heaven Hierarch Dao memang sangat mendalam. Dia bisa langsung menafsirkan Grid Dao. Haruskah saya mengubah jawaban saya?
Li Changshu tiba-tiba membayangkan adegan diagram susunan dengan 4 pedang abadi mengejarnya dan berteriak untuk membunuhnya. Dia langsung bergidik. Saat itu, patung kertasnya masih ditarik oleh Duo Bao. Dia berulang kali mengingatkannya tentang 5 jawaban dan memintanya untuk tidak menghafalnya satu persatu jika Peri Yun Xiao mengubah urutannya. Li Changshu menghela nafas pelan. Dia sudah punya solusi. Tubuh utamanya meninggalkan sekte melalui arai teleportasi meridian bumi di bawah Gunung Xiaoqiong dan menuju ke Samudra Timur. Dia menghitung jalur langsung dari Tri Immortal Island ke gerbang Duxian dan menemukan sebuah kota tepi laut kecil dengan pemandangan yang bagus. Dia berdiri di hutan bunga persik dan menunggu dengan tenang sampai Peri Yun Xiao tiba. Dia berinisiatif untuk keluar agar lokasi gerbang Duxian tidak diketahui oleh Taois Duo Bao. Alasan mengapa dia menggunakan tubuh utamanya, Tuan Sage sedang menonton. Jika dia terus menggunakan patung kertas untuk bermain-main, 4 pedang penakluk abadi tidak akan sesederhana peringatan. Di dalam gua, Taois Duo Bao telah mengeluarkan cermin yang sudah dikenalnya. Dia menghembuskan napas ke cermin dan menggunakan kemampuan mistik dan mantranya untuk mengungkap lokasi tubuh utama Li Changshu. Mata Taois Duo Bao berbinar. Dia melihat abadi tua berambut putih di sampingnya dan kemudian pada Taois muda. Dia terkekeh tanpa henti. Pada saat itu, Taois Duo Bao menyeret patung kertas Li Changshu dan menuju ke Samudera Timur. Dia bersembunyi di mana Li Changshu berada. Tubuh utama Li Changshu belum melihat Dewi Yun Xiao. Di sisi patung kertas, kakak senior sulung. Sebuah suara lembut melayang dari kejauhan gua. 2 aliran cahaya terbang keluar dan berubah menjadi 2 sosok cantik. Yang di sebelah kiri mengenakan gaun emas dan mahkota Phoenix sederhana. Dia memiliki ornamen pinggang dan anggun dan menawan, dia tinggi dan memiliki aura sombong. Beberapa pita emas berkibar di sekelilingnya, dan dia memiliki aura dunia lain. Dia adalah pemimpin wanita abadi dari sekolah Jie, Dewi Roh Emas, salah satu dari 4 murid sekte dalam, yang di sebelah kanan mengenakan gaun hijau panjang dan memiliki jepit rambut awan. 2 helai rambut panjang tergantung di depannya, dan sosoknya seperti seorang gadis muda. Sosoknya sangat indah, dan dia memegang pengocok ekor kuda di tangannya, dia tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu peduli tentang apapun. Li Changshu pernah melihat ahli itu sebelumnya. Dia adalah Dewi Roh Penyu, salah satu dari 4 murid sekte dalam sekolah Jie. Baiklah, 3 dari 4 murid sekte dalam telah datang, mereka semua bersembunyi di Void Cave milik Taois Duo Bao. Apa yang sedang kamu lakukan? Kencan buta. Li Changshu segera merasakan banyak tekanan. Dia benar-benar ingin meminta Guru Suandu untuk membawa Guru Pagoda. Dia menunggu lama, tapi dia masih belum melihat Yun Xiao. Sebaliknya, Taois Duo Bao membawa sekelompok pahlawan dari sekolah Jie dari gua. Pertama, dia memanggil Tuan. Dewi Roh Api dan Dewi Cahaya Emas memimpin lusinan makhluk abadi dari sekolah Jie dari Pulau Emas Ao. Dia mendengar beberapa lagi kakak tertua, orang-orang dari Pulau Penglai, Pulau Naga Api, dan Pulau Sembilan Naga telah tiba. Li Changshu dengan bijaksana menyatakan bahwa senior Yun Xiao mungkin tidak bahagia. Taois Duo Bao tersenyum dengan tenang dan menebalkan gua, dia mengentalkannya beberapa kali, kemudian, tatapan sekeliling pada Li Changshu dipenuhi dengan cinta dan perhatian. Li Changshu hanya bisa menghela nafas sedikit. Untungnya, dia sudah menanganinya sebelumnya. Dia telah membiarkan tubuh utamanya menyembunyikan penampilan aslinya melalui metode fisik, dan melemparkan beberapa lapis ilusi. Yang paling penting, Li Changshu samar-samar bisa merasakan bahwa rune Dao dari lukisan Taiji tampaknya berfluktuasi lagi. Ada 80% kemungkinan Grandmaster of Heaven Hierarch mengawasi tempat ini. Mustahil bagi Lord Sage untuk, mustahil, pasti mustahil. Dia di sini, dia di sini. Dewi Cahaya Emas menurunkan suaranya dan berteriak, kakak senior Qiong Xiao telah mengirimkan transmisi suara. Kakak senior Yun Xiao telah keluar. Kerumunan di dalam gua terkejut, beberapa makhluk abadi dari sekolah Jie yang akrab dengan Li Changshu mengirimkan transmisi suara ke patung kertas di gua tempat Li Changshu berada. Beberapa makhluk abadi dari sekolah Jie yang telah memiliki nama selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar mulai mendiskusikan bagaimana menempelkan kata kegembiraan dan bait. Li Changshu berpikir, apakah mereka benar-benar sebebas itu? Pada titik ini, karena sekolah Jie telah melakukannya, jangan salahkan sekolah Ren karena melakukannya. Li Changshu sudah mengambil keputusan. Nanti, dia akan menggunakan 90% dari keterampilan penipuannya untuk memberikan laporan kepada Yang Abadi dari sekolah Jie tentang pengalaman rekan Dao dari sekolah Ren. Apakah itu akan menyebabkan jumlah rekan Dao sekolah Jie meningkat di masa depan tidak ada hubungannya dengan dia, seorang murid sekolah Ren? Dia dipaksa untuk menemukan solusi. Di dalam gua, patung kertas Li Changshu berkata, teman-teman Taois, saya akan mengembalikan pikiran saya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, patung kertasnya menutup matanya dan fokus. Puluhan makhluk abadi di sekitarnya memujinya. Di hutan bunga persik, Li Changshu menenangkan diri dan mengeluarkan seruling giok.
Dia memainkan melodi yang merdu. Terbang bebas di hatimu gelombang, awan putih di kejauhan berhenti di langit dan dengan cepat turun. Yun Xiao, itu sudah ada di sini. Awan turun dengan peri berbaju putih di atasnya. Li Changshu berbalik dan serulingnya berhenti. Tidak perlu dikatakan bahwa matanya yang cerah dan bibirnya yang cerah sangat indah tiada taraf, tidak perlu memuji pembawaannya yang sempurna. Hanya dengan berdiri di sana dan memperlihatkan senyum lembut dan nyaman, dia bisa membuat orang melupakan aliran waktu dan hanya ingin membeku pada saat itu. Angin laut bertiup, dan rambut panjang serta roknya berkibar lembut ke arahnya. Peri Yun Xiao mengatupkan bibirnya dan berkata, "Mengapa kamu di sini dengan tubuh aslimu?" Saat Li Changshu hendak mengatakan bahwa dia dipanggil oleh Tuan Sage, dia merasakan dua pisau di leher patung kertasnya. Pada saat itu, sekolah Jie yang abadi di dalam gua berpikir bahwa mereka dalam masalah. Yun Xiao sangat cerdas. Hanya satu detail yang cukup untuk menyimpulkan banyak situasi. Namun, Li Changshu tersenyum dan menghela nafas. Aku sedikit gelisah, jadi aku ingin jalan-jalan. Baru sekarang saya tahu bahwa kegelisahan ini karena saya datang ke sini untuk bertemu dengan Anda, peri, di dalam gua. Sekelompok laki-laki abadi dikejutkan. Mata banyak wanita abadi berbinar. Heh, Yun Xiao terkekeh dan melayang turun dari awan. Li Changshu memberi isyarat mengundang. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam dan berjalan santai. Li Changshu tersenyum dan berkata, kami berdua tidak suka keluar. Namun, kami berdua keluar hari ini. Saya khawatir sesuatu akan terjadi. Mungkin aku telah mempengaruhimu. Yun Xiao sedikit menyesal. Dia berkata, sebelumnya, saya pergi meminta guru untuk menyelesaikan keraguan saya. Guru menyimpulkan situasi Anda. Seharusnya itu membuatmu merasa tidak nyaman. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Serius, kemurahan hati peri Yun Xiao membuatnya merasa sedikit malu. Namun, Li Changshu hanya bisa tersenyum dan berkata, oh, Master Hierarch sebenarnya menyimpulkan saya secara pribadi. Aku benar-benar kewalahan oleh kebaikanmu. Yun Xiao terkekeh mendengar nada berlebihan Li Changshu. Aku diam-diam telah menggunakan piala emas primordial chaos untuk menipu rahasia surgawi tempat ini. Guru tidak dapat mendengar apa yang kamu katakan. Li Changshu berpikir, mereka tepat di bawah kaki kita. Ngomong-ngomong, Li Changshu bersedia menyebut kemampuan mistis senior Duobao sebagai keterampilan yang unik. Apakah Tuan Sage mendengarnya atau tidak, kita harus menghormatinya, kata Li Changshu dengan serius. Jika kamu tidak menjadi orang suci, kamu akan menjadi semut. Kamu hanya dapat melampaui setelah menjadi orang suci. Di dunia ini, keenam orang suci itu seperti 6 gunung. Anda dan saya berada dalam bayang-bayang pegunungan. Peri Yun Xiao sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut, aku belum pernah mendengar tentang hatimu Dao. Apa yang kami para pembudidaya penyempurnaan Qi cari adalah melampaui dunia dan Dao Agung untuk menemukan diri sejati kami. Li Changshu meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengayunkan seruling giok dengan lembut. Tentu saja, aku tidak bisa menghindari, vulgar ini. Yun Xiao tersenyum dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, aku hanya manusia biasa. Pada saat itu, pedang lain ditempatkan di leher patung kertas itu, seorang kakak tertua dari sekolah Jie, yang tidak mau mengungkapkan namanya, berkata dengan sinis, jangan mencoba mengubah topik. Cepat beritahu kami tentang itu. Pada saat yang sama, mari kita memperluas wawasan kita. Sekelompok laki-laki abadi dari sekolah Jie di dalam gua memujinya, di tepi hutan persik, Li Changshu berkedip. Peri Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apa lagi itu? Saya telah diculik. Peri, kamu benar-benar cantik ketika kamu tersenyum. Li Changshu menghela nafas. Saya memeras otak dan ingin membaca puisi agar sesuai dengan pemandangan. Namun, saya menyadari bahwa puisi yang saya tahu tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Anda. Aku hanya bisa memujimu dengan itu. Di dalam gua, banyak makhluk abadi dari sekolah Jie diam-diam mengeluarkan token giok mereka. Peri Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi melihat ke samping. Kelembutan di matanya tidak berkurang. Mengapa kamu mengatakan itu hari ini? Li Changshu berkata, Peri, apakah kamu tahu apa arti bunga persik dalam umat manusia? Yun Xiao mencubit jarinya dan menyimpulkan sedikit. Segera, dia mengerti dan tersenyum. Kemudian, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, karena hatimu juga berdenyut, maka, bisakah saya menanyakan Anda beberapa pertanyaan? Peri, tolong bicara. Apa yin dan yang ke arah Dao Agung? Bagaimana seseorang bisa hidup di tengah arus yang melawan arus? Apa perbedaan antara makhluk hidup yang sama? Li Changshu merenung sejenak dan mengeluarkan jawaban standar. Nilai penuh untuk ujian buku terbuka. Namun, Peri Yun Xiao ragu untuk dua pertanyaan terakhir. Dia memandang Li Changshu, seolah sedang berpikir, tetapi juga seolah sedang mencurahkan isi hatinya. Li Changshu menatapnya dengan tenang. Ada sedikit kedamaian di matanya, dan matanya dipenuhi kehangatan. Yun Xiao merenung dan berkata, jawabanmu tidak buruk, Peri, apakah kamu punya pertanyaan lain?
Li Changshu berinisiatif memberi isyarat, Yun Xiao sepertinya tidak menerima sinyal seperti itu dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Yun Xiao berkata, sebenarnya, ini adalah pertanyaan guru. Jawaban Anda juga seperti yang dikatakan Guru Fu. Saya kira-kira mengerti bahwa saya telah memasuki malapetaka, sebenarnya, setelah aku kembali ke pulau, aku memutuskan untuk mencarimu. Saya sudah tahu jawabannya. Li Changshu tersenyum dan berkata, Peri, bisakah aku memanggilmu Yun Xiao hari ini? Ya, Yun Xiao sedikit mengangguk. Matanya dipenuhi dengan kelembutan, dia mengangkat tangannya dan merapikan sejumput rambut hitam di samping telinganya. Dia berkata dengan lembut, kamu hanya bisa berteriak di sini. Kamu harus berhati-hati di depan saudara-saudariku. Li Changshu memberi isyarat mengundang. Mereka berdua terus berjalan-jalan di hutan, namun, Li Changshu telah membunyikan klakson untuk menyerang balik sekolah Jie. Yun Xiao, kenapa kita tidak membicarakan apa yang kita pikirkan satu sama lain? Langkah pertama adalah menghindari yang penting dan mengambil inisiatif. Di hutan bunga persik, Li Changshu berinisiatif bertanya pada peri Yun Xiao. Di mataku, kamu. Dia pandai merencanakan, tahu kapan harus maju atau mundur, berhati-hati, dan tidak terlibat dalam karma. Dia mirip denganku dalam banyak hal, meskipun dia adalah makhluk poskelestial dan baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun, dia sudah berdiri di antara langit dan bumi. Bahkan jika kita tidak membicarakan warisan daunnya, dia masih memiliki banyak aspek unik. Li Changshu merasa bersalah, dia selalu merasa bahwa keluhan Linge tentang dirinya lebih dekat dengan dirinya yang sebenarnya. Ini adalah pepatah umum, pada pandangan pertama, semuanya indah, tetapi sisa hidup ini berantakan. Yun Xiao bertanya dengan lembut, apakah ada yang salah dengan apa yang kamu katakan? Rekan Taois Yun Xiao, kita harus realistis, kata Li Changshu dengan serius. Bagaimana mungkin mereka yang bukan orang suci tidak melakukan kesalahan? Senyum Yun Xiao menjadi lebih lebar dan langkahnya menjadi lebih ringan, dia berkata dengan suara lembut, maka kamu terkadang terlalu berhati-hati saat melakukan sesuatu dan selalu berpegang pada aturan. Kamu terkadang terlalu licik dan licik, membuatmu tampak sedikit dalam. Apa kau akan marah padaku karena mengatakan ini? Yah, ketika kamu mengatakannya seperti itu, aku masih sedikit kecewa. Li Changshu tersenyum dengan mata menyipit dan berkata, kalau begitu giliranku untuk mengatakan, di mataku, kamu, berbeda dengan dunia fana, dia tidak jatuh ke awan. Ketika aku pertama kali melihatmu di Tree Immortal Island, tiba-tiba aku berpikir, sepertinya aku pernah melihat peri ini di suatu tempat sebelumnya. Belakangan, ketika saya mendengar Anda menegur Qiong dan Bi, saya merasa Anda menangani berbagai hal dengan benar dan menangani berbagai hal dengan mantap. Anda memiliki sikap seorang kakak perempuan, saya merasa cukup nyaman berada di sisi Anda, baiklah. Yun Xiao memotongnya. Sedikit rona merah melintas di wajahnya yang cantik. Kata-katamu sangat biasa, mengapa kamu membuat orang merasa sangat gugup? Kemudian, Anda juga bisa menunjukkan kekurangan saya, di dalam gua, peri laki-laki dan makhluk abadi dari sekolah Jie menajamkan telinga mereka. Li Changshu segera berkata, tidak ada penyesalan, tidak ada kekurangan. Sejujurnya, itu memang masalahnya. Hanya saja ada beberapa lubang hitam karma yang berdiri di sekelilingnya. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi berbalik dan berkata dengan marah, kamu, serius? Li Changshu buru-buru meminta maaf. Tidak lama kemudian, dia menggoda Yun Xiao sampai dia berbalik. Senyumnya bahkan lebih lembut. Di dalam gua, Taois Duobao merenung sejenak dan bertanya dengan lembut, bukankah itu kontradiktif? Anda baru saja mengatakan bahwa mereka yang bukan orang suci memiliki kekurangan, dan sekarang Anda mengatakan hal seperti itu, kakak tertua, kamu tidak mengerti. Dewi Cahaya Emas mendengus. Inilah kekuatan murid sekolah Ren ini. Tak heran bahkan senior sister Yun Xiao dibodohi olehnya. Itu benar, kata Dewi Roh Emas dengan tenang. Jika Dewa Laut baru saja mengatakan beberapa kekurangan, aku khawatir saudari junior Yun Xiao tidak akan menyukainya. Disitulah letak kecemerlangannya. Li Changshu, saya dalam hubungan yang tulus di sana, dan kalian membuat catatan di sana, tetapi Anda bahkan menjelaskannya saat itu juga. Namun, langkah pertama telah selesai, dan inisiatif topik itu ada di tangan Li Changshu. Tidak hanya dia berbicara dengan Yun Xiao, tetapi dia juga menarik perhatian para makhluk abadi sekolah Jie. Dia memotong ke langkah kedua, maju sebagai mundur dan menetapkan standar. Di hutan bunga persik, Li Changshu memecahkan bunga persik dan memasukkannya ke dalam seruling batu giok, mengayunkannya dengan lembut. Yun Xiao, apakah kamu sudah memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika kita menjadi sahabat Dao? Peri Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi tertegun. Itu adalah pertama kalinya dia memiliki nada mencela. Dia berkata dengan lembut, mengapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Kami hanya akrab satu sama lain sekarang, meskipun kami memiliki perasaan satu sama lain, jalannya panjang. Masih terlalu dini untuk mengatakannya.
Li Changshu menghela nafas lega dan memuji bahwa dia memang layak menjadi peri yang sangat dia hargai. Dia tidak bingung sama sekali dan pikirannya sangat jernih. Namun, Li Changshu merasa sedikit tidak berdaya, jika saya benar-benar jatuh cinta dengan peri Yun Xiao, bukankah saya akan menjalin hubungan selama 8 periode? 8 periode persiapan sebelum menikah. 8 periode pertunangan, ahem, aku rindu buah persik, aku rindu buah persik. Menurut rencana sebelumnya, Li Changshu terus membimbingnya dengan sabar. Melihat Li Changshu terlihat sedikit kecewa, Yun Xiao merenung sejenak dan berkata dengan lembut, namun, kamu dan aku hanya perlu lebih sering bertemu. Kita secara alami akan menjadi lebih cepat, Li Changshu hendak menjawab ketika dia tiba-tiba merasa ada 2 pisau lagi di leher patung kertasnya. Dia berkata dengan hangat, aku juga ingin lebih sering bertemu denganmu. Pisau imut itu segera menjauh dari leher patung kertasnya. Lalu, Yun Xiao bertanya, bisakah kita bertemu sekali setiap 500 tahun? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. 500 tahun. Bahkan seekor monyet bisa keluar dari penjara. Hambatan besar bagi Conate Livevons dan postnatal Livevons untuk jatuh cinta tampaknya adalah konsep waktu yang asimetris. Meskipun Li Changshu tidak keberatan dan bahkan ingin mengangkat kakinya sebagai persetujuan, namun, pisau itu, sebenarnya, tidak perlu ditahan begitu. Li Changshu tersenyum dan berkata, jika kamu ingin melihatku, datang dan carilah aku. Jika aku ingin melihatmu, aku akan mencarimu. Namun, Anda sering mengasingkan diri. Saya tidak tahu apakah saya akan mengganggu Anda. Aku sudah mencapai alam ini. Aku hanya mengasingkan diri karena aku tidak ingin bermalas-malasan, kata Yun Xiao. Kamu bisa datang ke pulau kapan saja. Aku akan mencarimu setiap 500 tahun sekali. Bagaimana dengan itu? Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Saya punya beberapa ide. Yun Xiao, apakah kamu bersedia mendengarnya? Yun Xiao sedikit mengangguk, matanya berbinar. Li Changshu tersenyum dan berkata, itu juga kultivasi di antara kita. Menjadi sahabat Dao adalah buah Dao. Di masa depan, harus ada beberapa alam, menetapkan standar. Hah. Yun Xiao tidak bisa tidak tertarik. Alam apa lagi yang ada di sana? Ada. Li Changshu merenung sejenak. Saya membaginya menjadi alam perasaan baik, alam pengadukan hati, alam gelombang panas, dan alam pernikahan. Jika saya berhasil di ranah pernikahan, saya secara alami akan menjadi sahabat Dao. Yun Xiao bertanya, bagaimana seharusnya alam ini dibedakan? Li Changshu berdeham dan mengamati gua dengan indranya yang abadi. Dia secara alami tidak bisa menangkap jejak apapun. Sekolah Jie, hati-hati. Dia tersenyum dan berkata, itu sederhana. Saat kita bertemu dan mendengar satu sama lain, kita merasa bahwa pihak lain tidak buruk. Kami ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain, dan kami bersedia untuk berbicara satu sama lain. Itulah ranah perasaan baik. Di hutan bunga persik, Yun Xiao mengangguk pelan dan setuju, di dalam gua, peri laki-laki dan makhluk abadi dari sekolah Jie saling memandang dan berpikir keras. Kebanyakan dari mereka tampak tercerahkan. Mereka yang memegang jimat batu giok menghafalnya kata demi kata. Li Changshu melanjutkan, keduanya memiliki kesan yang baik satu sama lain, jika mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain, wilayah mereka akan maju paling cepat. Jika mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain, mereka harus berusaha lebih keras. Setelah berbicara satu sama lain beberapa kali dan puluhan kali, mereka akan menemukan kecemerlangan satu sama lain, begitu mereka merasa ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain dan ingin berbicara satu sama lain, itulah ranah pengadukan hati. Vixen berekor 9 tertentu, yang tidak ingin mengungkapkan namanya, meludah diam-diam. Yun Xiao berkata dengan lembut, kalau begitu, kamu dan aku harus berada di alam budding romance. Li Changshu berkata, ya, ranah percintaan tunas berarti hubungan kita menjadi semakin harmonis. Tidak ada hambatan untuk komunikasi dan hati Dao kita serupa. Ranah ini bisa sangat cepat atau sangat lambat. Ini berbeda. Lalu, apa itu alam gelombang panas? Bahkan jika hatimu terbakar dan kamu bersedia melakukan sesuatu untuk satu sama lain, kamu tidak bisa mentolerir orang lain memfitnah orang di hatimu, dan kamu tidak bisa mentolerir kekasihmu dianiaya. Itulah gelombang panas di hatimu. Atas dasar ini, Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk pihak lain dan mengabaikan karma. Itu adalah terobosan dan Anda telah memasuki ranah pernikahan. Yun Xiao tampak tercerahkan. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia berkata dengan serius, kalau begitu, kita masih harus terus berkultivasi, saat ini, aku tidak bisa mengabaikan karma untukmu. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya tidak perlu mengatakan itu. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Li Changshu tersenyum dan berkata, Yun Xiao, kamu dan Zhao Gongming, saudaraku, dan kedua peri itu, meskipun kamu bukan laki-laki dan perempuan, kamu masih memiliki hubungan yang mempertaruhkan nyawamu. Itu yang paling membuatku iri. Lao Su di atas, saya benar-benar tidak bisa mengucapkan kata kakak.
Yun Xiao berkata, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan lagi? Tanyakan saja, sudahkah kamu dan adik perempuanmu mencapai ranah pernikahan? Yun Xiao berkedip dengan lembut. Hampir dalam sekejap, bayang-bayang pedang dan pedang di dalam gua diletakkan di leher Li Changshu. Bahkan ada aura harta conate kardinal, pertanyaan bunuh diri. Namun, bagaimana mungkin Li Changshu berani melontarkan omong kosong setiap kata yang dia ucapkan sekarang mungkin akan diverifikasi di masa depan, terutama mengenai masalah ini. Li Changshu hanya bisa menahan tekanan dan berkata, dia masih kurang. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Akulah yang membesarkannya. Saya telah menghabiskan waktu dengannya, dan secara alami saya sedikit menyukainya. Namun, kepribadiannya terlalu gelisah dan dia jauh dari dewasa. Apa yang harus saya lakukan? Selanjutnya, itu harus menjadi pertanyaan bunuh diri kedua, pilih aku atau dia, kan? Mengapa Peri Yun Xiao tiba-tiba, memang, wanita tidak bisa menghindari pertanyaan itu bagus. Yun Xiao menghela nafas lega. Itu datang, itu datang. Li Changshu meratap di dalam hatinya, dia sudah siap untuk berteriak, aku berdarah untuk sekolah Ren. Aku sudah dipukuli untuk sekolah Ren. Namun, Yun Xiao berkata, jika ada kesempatan, aku juga harus bertemu dengannya. Li Changshu bingung. Apa, maksud Peri Yun Xiao? Saudari junior dan aku dianggap sebagai kekasih masa kecil, apakah kamu keberatan dengan ini? Tentu saja aku keberatan. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan cahaya bintang. Namun, kamu tidak bermaksud memprovokasiku. Akulah yang pertama kali jatuh cinta padamu. Aku hanya bisa menelan pil pahit setelah kalah darimu untuk sementara waktu. Tidak ada yang perlu diperebutkan, sahabat Dao pada akhirnya hanyalah sahabat yang memupuk dan mendukung satu sama lain. Anda seharusnya diinstruksikan oleh guru dan diatur oleh senior Brother Duobao untuk menunggu saya di sini hari ini. Saat ini, saya egois dan tidak ingin menolak niat baik guru dan senior Brother Duobao. Namun, semuanya harus masuk akal. Saya tidak bisa membiarkan Anda melepaskan perasaan asli Anda karena keegoisan saya. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Li Changshu menghela nafas panjang dan menatap awan di langit. Dia berkata dengan kecewa, jangan katakan lagi. Jika kamu terus seperti ini, aku akan benar-benar. Jika Anda melanjutkan, saya akan benar-benar mengalami gelombang panas. Yun Xiao terkekeh, di mata Li Changshu, dia tampak memancarkan cahaya lembut. Mengapa kita tidak bertukar kenang-kenangan, kata Yun Xiao. Dengan begitu, kita bisa sering memikirkannya. Ngomong-ngomong, aku punya potretmu. Kakak senior Suandu memberikannya kepadaku. Li Changshu tersenyum dan berkata, bolehkah saya menggambar potret Anda ketika saya kembali dan menggantungnya di tempat saya berkultivasi? Yun Xiao melihat ke samping dan berbisik, terserah kamu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kantong dari lengan bajunya. Ada sulaman awan di atasnya, dia meraih ke belakang bahunya dengan tangan kirinya dan memotong sehelai rambut hitam. Dia membungkus rambut hitam di kantong dan menyegelnya dengan batasan sebelum menyerahkannya. Li Changshu menerimanya dengan kedua tangan. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan koin tembaga dari lengan bajunya, itu adalah salah satu koin tembaga harta karun dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Yun Xiao buru-buru berkata, mengapa kamu masih ingin memberiku harta karun? Persahabatan kita harus ringan dan tidak menguntungkan. Aku paling nyaman dengan barang ini bersamamu. Li Changshu mengeluarkan koin tembaga lainnya. Ada sedikit kelembutan di matanya saat dia tersenyum dan berkata, mereka juga terbagi menjadi yin dan yang. Itu yang paling cocok. Yun Xiao tidak menolak dan menyingkirkan koin tembaga harta karun. Anda memberi saya sehelai rambut hitam, dan saya mengembalikan sebagian karma. Namun, Yun Xiao tidak tahu apa arti yang terkandung dalam koin tembaga itu, dan Li Changshu tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Itu benar, kata Yun Xiao. Item ini milikmu. Tolong berikan pada adik perempuanmu. Saat dia berbicara, dia melepas jepit rambut di kepalanya dan menyerahkannya kepada Li Changshu. Li Changshu tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa mengambil jepit rambut. Pendidikan yang dia terima tidak memungkinkan dia melakukan hal dua kali seperti itu. 4 pedang penakluk abadi yang tidak mencolok bergetar pelan. Ya, Grandmaster Hierarch sangat pandai menilai orang, Li Changshu bertanya pada dirinya sendiri, belum lagi 4 pedang penakluk abadi yang tergantung di atas kepalanya dan bilah yang tersembunyi di bawah kakinya. Bagaimana dia bisa menolak wanita seperti itu? Ketika Yun Xiao mengatakan bahwa dia sebaiknya melukis di depannya dan biarkan dia melihat betapa bagusnya Li Changshu setuju sambil tersenyum dan mengeluarkan potret kosong, hah. Tiba-tiba, seruan kejutan datang dari langit. Kemudian, awan putih buru-buru datang dari barat. Seorang Taois dengan wajah anggun, janggut indah, dan baju zirah melompat turun dari awan. Kakak kedua, kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu masih ingin melukis? Kenapa? Langkah ketiga adalah meminta bantuan untuk memecahkan situasi dan mendarat dengan mantap. Ada lusinan makhluk abadi dari sekolah Jie berkumpul di sana.
Jika mereka terungkap, pasti akan sangat canggung hari ini, kedua belah pihak tidak akan bisa keluar dari situasi tersebut. Kemungkinan besar mereka akan dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuan mereka. Pada saat itu, mereka membutuhkan seseorang untuk muncul tepat waktu untuk mengacaukan situasi. Li Changshu diam-diam telah menggunakan patung kertas itu untuk mengundang kakek Chao. Dia hanya menjelaskan betapa kuatnya dia dan mengundangnya untuk datang. Zhao Gongming adalah orang yang saleh dan saleh. Ketika dia mendengar tentang ini, dia segera bergegas tanpa henti. Kakak laki-laki, Yun Xiao membungkuk, Li Changshu membungkuk. Senior, hahaha. Zhao Gongming membelai janggutnya dan tersenyum. Tatapannya nakal. Bagaimana? Aku tidak mengganggumu, kan? Hahaha. Yun Xiao berkata, sudah waktunya aku kembali ke pulau. Dia menatap mata Li Changshu dan mengucapkan ribuan kata. Namun, betapapun tenangnya dia, betapa halus punggungnya, dan seberapa cepat dia berjalan, dia tidak bisa menyembunyikan sedikit rona merah di wajahnya ketika dia pergi. Li Changshu memandangi Samudra Timur dan merasa khawatir. Dia menyaksikan tanpa daya saat dia semakin terlibat dengan sekolah Jie, karmanya dengan Yun Xiao terikat, tapi dia tidak bisa menolaknya. Tidak mungkin baginya untuk membuatnya jelas, itu adalah skema orang suci. Pasti ada makna yang lebih dalam di balik tindakan Grandmaster Surga. Upaya terbesar yang dapat dilakukan Li Changshu pada saat itu adalah menggunakan metode stratifikasi agar Yun Xiao memahami dengan jelas hubungan mereka dan menunda masalah tersebut. Karma pernikahan sangat sulit dihitung. Sebuah tangan besar tiba-tiba menekan bahu Li Changshu, Zhao Gongming terkekeh dan membungkuk. Dia meninju tulang rusuk Li Changshu. Secara alami, dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Baiklah, bajingan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kakak keduaku, hah. Dahi Li Changshu dipenuhi keringat. Dia buru-buru tersenyum meminta maaf. Pada saat itu, aura pembunuh tiba-tiba muncul di belakangnya. Li Changshu berbalik dan terdiam, sejumlah besar makhluk abadi dari sekolah Jie muncul di hutan bunga persik. Sejumlah besar makhluk abadi sekolah Jie muncul di hutan bunga persik, mereka semua menggosok telapak tangan dan memegang pedang mereka. Dewi Roh Emas mengambil naga harimau Rui. Taois Duo Bau mengeluarkan tas, setiap orang. Li Changshu mundur. Taois Duo Bau mendecakkan lidahnya dan tersenyum. Meskipun kamu melakukan apa yang guru inginkan, mengapa aku merasa kamu meminta pemukulan? Sekelompok tokoh tertawa sinis. Zhao Gongming, yang tidak mengetahui detailnya, dengan bijaksana mundur beberapa langkah dan menarik garis tepat waktu. Tunggu. Li Changshu mengangkat tangannya dan berteriak pelan. Dia berkata dengan serius, apakah kamu tidak ingin tahu alam apa yang ada setelah alam perkawinan? Keabadian sekolah Jie tercengang. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membentuk segel sederhana dengan tangan kirinya. Gumpalan api menyala di dadanya. Dengan deru, sosoknya langsung tersulut oleh api. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu dan menghilang bersama angin. Seorang abadi dari sekolah Jie berkata dengan heran, kapan dia mengubah inkarnasinya, keabadian sekolah Jie saling memandang. Hanya Dewi Roh Emas, Dewi Roh Penyu, Taois Duo Bau, dan Zhao Gongming, yang berada di belakang kerumunan, terkekeh atau mengerutkan bibir. Li Changshu baru saja menggunakan tubuh utamanya. Itu sangat mirip dengan situasi Dewa Laut yang membuang patung kertasnya. Itu sebenarnya adalah teknik pelarian yang mendalam. Ribuan kilometer jauhnya, di gua bawah tanah, bola api berkedip lembut. Li Changshu berjalan keluar. Dia akan segera pergi, tetapi gumpalan rune Dao muncul dari udara tipis dan berkumpul di sekelilingnya. Li Changshu melihat ke bawah dan melihat lukisan Taiji seukuran mangkuk muncul di dadanya. Lukisan Taiji berputar dengan lembut dan memasuki tubuhnya, kekuatannya berlipat ganda. Li Changshu segera membungkuk dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Memang, Lord Sage telah berpartisipasi dalam masalah hari ini, sebelumnya, dia untuk sementara mengambil kekuatan lukisan Taiji. Sekarang, dia telah menggandakannya. Yun Xiao, penganugerahan Tuhan, memarahi orang suci, lupakan. Li Changshu menghela nafas pelan. Dia tidak bisa dibutakan oleh kelembutan peri. Dia harus mempertimbangkan masalah ini lebih jauh, di hutan bunga persik, suasananya sedikit salah. Di sudut, seorang wanita abadi memandangi pria abadi di depannya dan bertanya dengan lembut, saudara muda, kita berada di ranah apa? Di bawah pohon persik, Dewi Cahaya Emas mencubit ujung roknya, ada sedikit rasa takut di wajahnya yang imut. Dia memandang kakak senior Gongming, yang telah dipanggil olehnya, dan gemetar. Aku mungkin. Kakak senior, aku, mungkin sudah, memiliki perasaan untukmu. Dahi senior Gongming dipenuhi dengan tanda tanya, dia benar-benar tidak tahu kenapa. Lao Dao lainnya memandang Lao Dao, yang telah berkultivasi bersamanya selama setengah Yuan Hui. Dia tersenyum dan berkata, Dao Brother, dapatkah kita dianggap berada di alam budding romance? Tatapan Lao Dao lainnya langsung menjadi sangat tajam. Bersambung.